Ini podcast yang punya pesawat ya? Iya, Dokter Tirta ini paling ngerti banget sama istilah-istilah mobil. Semuanya paham. Susah nih. Lo tanya. Gage. Jadi dia Jadi kayak apa nih? Bajian kok sperma, Dok? Oke, memang benar kata tokoh-tokoh agama ya, semakin dekat ke bulan Ramadan, ujian dan cobaan makin besar datang ke kita. Dan salah satunya ujian itu hadir hari ini Betul. lewat bintang tamu kita. Walaupun belum Ramadan, cuman kesabaran sudah mulai diuji dari sekarang. Kayak helm tuh, aneh banget orang. Skater mas, skater, hey. Skater. Enggak Yang nyundul cangkemmu! Mana nggak muat lagi. Oh ya nggak buat, Cuk. Lucu banget. Jidat tuh jadi lebar, Dok. Lo ngapain jelek-jelekin diri sih? Mbak, itu beneran, itu udah ibu. Iya emang beneran. Sampai khawatir lu nyari kayak gini biar di-clipper sama orang kan? Iya kan? Iya. Saya tanpa clipper juga pasti di clipper. Keren. Gue udah punya judul buat clipper yang tadi. Apa tuh? Kejatuhan Dokter Tita. Ya, kejatuhan Dokter Tita bagus ya. Emang beneran jatuh tadi barusan dia. Kamu tahu Tirta tuh A-nya apa? Apa? Algoritma. Anjay. Kayaknya tai kan. Maaf. Baru mulai. Buat lo yang baru nonton, ini udah panas dari sebelum on air ya. Kalau tahu. Itu barusan gue residu aja. Tolong ya brand-brand manapun kalau ketemu Kamal cari nanokol lebih bermanfaat. Ya, di sini semua tuh komunitas yang followernya minimal K atau sudah M. Ya. Aku kan K. Kintil. Ya aku bener udah K. Kintil kibing. TikTok aku itu 33.000. Tapi lu tanya views-nya berapa? Bisa berapa? Ada yang 1M? Nggak usah tanya semua. Gua bilang ada yang 1M. Sama siapa? Sendiri. Yang mana? Yang bakmi. View yang banyak tuh ada Tirtanya ya? Iya. Tapi kan ada lagi yang lain yang organik. 1M dia bakmi. Di videonya itu gambarnya emang dia sendiri, tapi ada lawannya. Siapa lawannya? Iya. Nah, Ngobrol. Berarti dia yang bikin viral. Nanokol banyak tingkah. Kamu tuh kalau yang di trash tuh nanokol, follower dikit, engagement jelek, pakai suntik ads, view-nya disuntik, tapi budget minta gede. Siapa yang minta gede budget? Nggak ada. Kamu, nggak ada. Makanya kamu dipilih terus ya. Dipilih terus. Kali ini menang saya kan. menang. Oke, saatnya Karena kami suka podcast. Dokter Tirta. Ini podcast yang punya pesawat ya? Iya, betul. Yang maksudnya RC. Iya, RZ. Tapi kamu respect kan sama bos aku? Oh jelas, udah pernah ketemu soalnya. Belum, udah pernah? Udah, diceramai mengenai cara pemilihan mobil yang proper. Oh. Emang kenapa lu masih bahlul milih mobil? Nggak, pada waktu itu kan saya tanya tips-tipsnya. Gimana cara Oh memilih mobil ada yang ilmu proper yang lu buat belum keluarga. punya tuh ada. Ada. Yang masih under banget gitu. Tak kasih tahi loh kamu. Kirain dokter Tirta tuh tahu segalanya. Enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Tetap nanya-nanya om mobil waktu itu. Ya namanya orang pintar tuh selalu belajar kemanapun. Tapi kalau orang bodoh tuh omongnya besar. Siapa yang ngomong besar siapa? Nggak ada ngomong besar. Apalagi depan lu. Males banget gua ngomong besar. Kita kedatangan Dokter Cu ya guys. Dokter Cu ini di podcast otomotif. Ya sebenarnya si Dokter Cu ini tidak terkenal dalam dunia itu. Ih, sotoy banget. Benar, Sotoy banget. Dia tuh terkenal. Saya tidak terkenal di bidang itu karena saya tidak review ya. Iya. Jadi mau minta saya makan makanan orang nih. Enggak. Mau saya suruh review mobil. Iya, Dokter Tirta ini paling ngerti banget sama istilah-istilah mobil. Semuanya paham istilah-istilah Iya kan? mobil. Lu tanyain dong, yang kemarin lu baru belajar. Iya. Istilah mobil apa? Coba lu tanya. Susah nih. Lu tanya. Gage. Itu terlalu gampang ya. Maaf. Kenapa? Ada masalah. Tolong dipercepat, saya pengen pulang. Malas banget Itu kan ketemu istilah orang ini, sumpah. mobil. Karena motor nggak kena Gage. Itu mobil Nano doang. kantal ya. Selain gage, yang lebih susah. yang mobil ya? Mesin. Ganjil gento. Mesin. Oh ini. Ntar dulu, lu tunggu dulu. Lu tuh sabar dikit orangnya. Ini silinder. Silinder. Silinder kan bentuk, Mas. Hmm? Bentuk. Kamu ngomong bahasa matematika apa gimana nih? Enggak, ini bahasa mobil. Ada Bahasa silinder, mesin. berapa Piston. silinder mesinnya? Hah? Ya tergantung apa dulu. Kalau listrik kan nggak ada silinder-silinderan. Otakmu Piston gimana? mah don. Kalau pistol kan don. Marah aja orang. Kesabaran. Waktu dibikin nggak pakai kesabaran. Oh, sekarang yang lu tanya yang berhubungan sama knalpot, dia bagian belakang nggak ada yang tahu.
Bagian belakang nggak ada yang tahu maksudnya? Bagian belakang dia nggak ada yang tahu. Bagian belakang mobil dia nggak ada yang tahu. Jadi lu tanya bagian. Oh, supaya dia nggak bisa. Supaya dia nggak bisa. Bagian mobil dari tengah ke belakang. Ya, oke. Itu bagian knalpot. Nah, Bagian belakang mobil aja kan? Iya, bagian belakang. Stiker Taman Safari. Hah? Tahu nggak lo? Stiker Taman Safari. Jangan kalian. Oh, nggak ada ilmunya. Ngaku dokter tahu mobil. Stiker Taman Safari. Lu. Tenang. Nggak bisa jawab dia. Kenapa lu yang emosi? Ngatro banget ya. Gua menang ini. Tahu-tahu dari skripnya tahu-tahu kira-kira Liverpool bisa juara nggak? Masa gitu? Masa gitu? Kira-kira Liverpool? Masa tahu-tahu begitu skripnya? Iya. Di mobil saya tuh stikernya cuma tulisan YNWA. Oh, Nah, you itu never aja. walk Sama alone. Big Reds Indonesia. Oh, itu. Komunitas besar itu. Iya tahu. Saya nggak pernah nempel stiker Taman Safari kalau Nggak. gitu. Itu bahaya loh. Yang mana? Oh, Yang Taman stiker Safari Taman Safari, enggak. Bukan, kenapa? saya malah nggak suka tuh stiker apa tuh yang banyak keluarga tuh. Oh, Oh, yang keluarga. Tirta, siapa? Itu kan membuat orang bisa menebak. Iya, betul. Iya. Pasti flexing. Too much information itu. Ngapain lu pamerin keluarga lu gitu iya. kan? Sama kalau zaman dulu agak bangga tulisannya Medical UGM. Oh, Kalau iya. enggak, we are the yellow jackets. Ya, Gitu, kayak kampus gitu, kampus. stiker. Itu nggak Lu apa-apa. percaya dia dari kampus kuning? Percaya, Universitas Golkar. Ugol. Ini pasti sensor kan? Kenapa disensor? Kenapa? Golkar tuh punya semuanya. Lapangan Padel aja punya. Coba gantian aku yang tanya otomotif. Apa? Kamu kan di podcast otomotif. Men, ini hostnya kita berdua, nggak mungkin kita nggak ngerti. Apa? Bener nih. Mau nanya apa? Bener nih. Iya. Kita dipercaya Om Mobi kok. Menurutmu jika Iya. sebuah mobil keluaran tahun ya Jazz misalkan. Ya, Jazz yang mana? Yang satu. pertama yang DSi. Oh, iya. Oke, terus misalkan cuman diganti silinder knalpotnya aja. Tapi pakai custom lah, mirip bor lah. Iya. Apakah itu berefek menambahkan horsepower? Oke, terima kasih Dokter Tita udah hadir. Nih kita seru banget karena gini gosipnya dia itu lagi. Jawab dulu. Jadi cuman yang diganti itu nggak dari head, tapi yang diganti cuman tipnya doang. Diganti Ya. bola kan banyak tuh, yang penting brong. Ya. Pertanyaannya, nambah horsepower nggak? Enggak. Kenapa alasannya? Ya karena ngomong-ngomong soal Dokter Tirta. Iya. Kalau nggak salah dia lagi persiapan buat ultra maraton. Dia lagi Intil pengen ipin. Iron Man. Dia Oh, pengen Iron Man tahun 2000 tahun ini. Iya, dia Tahun pengen ini Iron dia. Man. Jadi dia kok bisa dokter kentut kok bisa. Emang dulu kehidupan dia sebagai dokter waktu masih kuliah segala macam dekat. Saya potong. Kentut itu sehat dan harus dikeluarkan dimanapun Anda berada. Iya. Bau dong itu. Memang. Tapi baunya bau kepintaran. Asal. Dia udah capek dihina sama lu nih. Dia pengen masuk nih. Boleh, Dia boleh. pengen masuk Suka, ke nggak situ mau. sekarang. Nggak mau. Kentut itu adalah ciri khas pencernaan itu normal. Ya betul. Kenapa coba? Ya karena kan yang namanya metabolis. Jangan dibantah dulu boleh nggak? Boleh. Lo udah siap-siap dengan membantah. Enggak, aku mendengarkan. Belum Aku- denger jawaban. Iya, aku berusaha mendengarkan. Kenapa, Iya. Mas Kamal? Seperti halnya mobil, yang namanya zat buang itu harus dibuang. Residu itu harus dikeluarkan dari sistem. Oke. Kentut dan feses dan apa itu kalau kencing bahasa Urin. ilmiahnya? Urin itu adalah zat-zat yang harus dibuang dari sistem. Oke, dia masalahnya pertanyaan adalah Dengerin. Apa? Benar tuh, bagus. Hehehe. Secara umum, betul. Iya. Betul. Kenapa penting? Ya karena itu, sekarang kita detailin dulu. Kentut itu sisaan dari mana? saya nggak tanya itu. Enggak, dia nanya itu. Nggak tanya. Ada siapa? Coba kamu jawab sendiri. Sisaan dari Jawabannya tuh benar. Benar. Sama kayak knalpot, Iya. harus dibuang. Otomatis kalau ada orang pertama habis operasi, dia kan dibius, berarti sistem Iya. pencernaan nggak aktif. Yang ditanya pertama dokter, Udah kentut atau Iya. belum? Ya. gitu. Kentut yang sehat tuh seperti itu tadi. Tapi masalahnya pertanyaannya kalau kentutnya itu harus depan orang atau enggak? Ya suka-suka saya. Kan saya megacall. Megacall tuh boleh melakukan apapun tanpa diprotes sama brand. Emang iya. Iya, peraturan saya di SPK. Di SPK. Di SPK kalau mau ngundang dia. Boleh melakukan ada itu. apapun selain tidak melakukan tindakan asusila melanggar hukum. Iya, Apakah betul. kentut di depan orang melanggar hukum? Tidak. Langgar. Apa? Enggak sopan. Oh enggak, itu kan Itu etika. etika, bukan hukum. Belajar etika enggak? Kalau di depan kalian nggak apa-apa, sopan itu. Iya. Lah, lo kan depan semua nih. Ini kan tim kalian semua, saya anggapnya sama. Iya, satu tim. Sahil dan teman-temannya itu adalah sama. Enggak, lu kenapa teriak-teriak sih? Ya itu namanya orasi. Oh, lahir di terminal kali ya? Jadi kayak harus teriak-teriak, bisa cool down gitu nggak ya?
Tapi bener mau ikut apa Iron Man. Tadi katanya tak Liverpool, sekarang Iron Enggak Man. jadi males aku nanya Liverpool Kamu, kamu. kamu tuh ciri khas orang yang omongannya Itu tidak kan skripnya. Oh. Ciri-ciri nano KOL itu boleh nggak baca skrip. Terserah. Terserah. Karena sebagai host terserah hostnya mau diarahin kemana. Sini kamu. Dokter Cok. Dokter Cok. Aduh enaknya. Udah banyak orang-orang yang nanyain Liverpool ke kamu tuh. Jadi Liverpool sama Iron Man nih? Iron Man aku Iron lebih tertarik Man Iron dulu. Man. Iron Oke, Man. saya tahun Lu kan- depan daftar. Lo kan mau tanding nih, Ya. latihan Ya, sama event. Tim Boy kan. Betul, Ya. temenannya, betul. Kenapa lu milihnya Tim Boy? Apa karena dia seorang content creator di... Bukan, karena dia terkenal di kalangan perenang-perenang anak kecil, salah satunya anakku. Terkenal dengan kontennya namanya teleportasi. Oh iya, Oh. kan dia nyemplung, Iya. Terus tahu muncul di keluarnya tempat yang di- Iya, lain. jadi Iya, gara-gara itu akhirnya kan enak tuh dia bisa ngelatih anakku sekaligus aku. Jadi lu tuh sebenarnya ngelihat teleportasinya dan lu percaya tentang hal itu. Nggak, itu Berarti lu nggak pinter-pinter banget dong ngelihat sebuah konten gitu. Bener. Iya kan? Lo berarti percaya takaful lo. Aku takabul. Itu apa? Takabul. Maksudnya dia yang Tahayu Ini dong. akibat kalau orang berdua ini keracunan parfum. Banyak kejual parfum kayak gini nih. Enggak, tapi gini, kamu kan udah lari tuh udah oke. Belum. Ultra kan belum? udah. Ya, tapi kan itu Ultra belum udah. oke. Oke itu kalau misalkan gini, kategori lari oke bagi kami nih orang yang rekreasional udah ada target. Hah. Itu HM harus bisa kalau bisa sub 100. FM kalau bisa sub 4. Nah, aku FM-nya belum bisa sub 4 jam. Sebentar, Ngerti sub nggak tuh lo? gua nggak ngerti. Sub tuh di bawah. Di bawah. Oke. Sub 4 jam. Jadi kalau kita FM kan 4 jam itu pace 5.40. Nah, kalau kita di bawah pace di bawah 4 jam finishnya 42 kilo lari. Nah, itu sudah di atas. Sudah dong Nah, kamu? belum, baru 4 jam 30. Kalau HM-nya sudah 1 jam 50-an. Oh, jadi lu masih ngincer ke situ. Iya, jadi berusaha belum oke, tapi konsistennya lumayan. Berarti Iya. paralel semuanya nih, renang sama Tim Boy. Lari masih terus. Masih sama sepeda juga. Kemarin goes ke puncak tuh aku. Kemarin ini. Dari? Uphill. Dari Jakarta. Woi, Dari uphill. Jakarta. Iya, Cuk, uphill. uphill, cuk. Iya, 10 jam. Orang lagi ngobrol, gua langsung pindah sini. Kalau kalian kan naik motor, saya naik sepeda ke Ih, sana. naik motor ke puncak dingin, Pak. Naik mobil. Biasa orang-orang yang ringkih kayak gitu. Emang, biarin memang ringki. Dia tuh ditiup aja bisa masuk angin Iya, dia. ditiup sini nih, tiup leher. Lu tiup lehernya masuk angin dia. Itu mah gampang sange kalau tiup leher. Aku lakukan efeknya sakit. Mas Kamal. Beneran Mas Kamal. uphill? Uphill. Sampai mana? Loh, ya dari sampai puncak pas toh. Oh iya, sampai Dari botol kecap. Jakarta start Pejaten, puncak Anjay. pas, itu Warpat ya namanya apa? Warpat ya? Iya. Iya. Terus turun lagi. Turun. Ya pokoknya lagi. RA lewat, botol kecap lewat berarti Ya, kan? lewat dong harus. Iya. Itu kan ambil total gradient 1.800 dan memang latihan paling enak buat latihan elevasi di sana. Nah, lu tuh kalau sepedahan kayak gitu, rombongan atau lu Berdua. sendiri? Aku sama temenku toh. Berdua doang. lu? Berdua, harus berdua. Berdua. Dulu sebenarnya sendiri, cuman keluarga nggak ngizinin lagi. Oh. Jadi harus diawasin. Ya udah, aku ngajak temenku yang bisa Kenapa? ngawasin. Karena udah mulai banyak yang kesel sama lu? Bukan. Takutnya di jalan dibegal gitu. Goblok. Goblok-goblok. Tapi begal tuh bener, begal tuh bener. Begal apa? Begal, ada resiko pembegalan juga pada pesepeda. Iya. Kalau Oh. sendirian lebih sering dibegal. Lu tipikal yang naruh handphone Enggak, di sini. Nah, Beli iya, bib benar. yang ada Iya. kantongnya. Pagi, siang, sore, malam. Sepedaan waktu itu. Tadi startnya, kemarin itu startnya aku jam 5 habis subuhan. Habis subuh, Finish ya jam sore, jam 4. finish di puncak pasnya. Enggak, finish di rumah balik lagi dong. Oh, Kalau sampai capek. puncak 4 cuma 7 jam aku 6 jam, jam 12 udah sampai sana. 7 jam gini loh. Iya, Iya kan? iya. Anjay. Normal itu, udah sering dan ini lambat hitungannya. Kalau yang paling kenceng dulu aku pas awal-awal Jakarta Bandung via puncak. Itu aku Jakarta Bandung start dari Blok A, finish di Batu Ukur tuh coffee shop. Itu 12 jam. 12 jam. 12 jam, goes. Tapi so far udah sesuai target belum buat ikut Ironman ini? Sesuai, kalau sepeda sama lari sesuai. Kalau renang itu sebenarnya bisa, cuman formnya harus diperbaiki. Oh, form apa? Jadi Ininya. renang itu membutuhkan koordinasi muscle yang sangat kompleks. Nah. Ibaratnya kalau mobil ini kan podcast otomotif. Yo, yo, Nah, yo. renang, kalau kamu bisa berenang dengan proper, kamu akan cenderung bisa melakukan kegiatan olahraga lain juga proper. Karena koordinasinya di renang itu kompleks. Jadi kamu nggak sekedar renang toh, kamu harus menyeimbangkan kalau gaya bebas tuh kakinya harus cenderung di permukaan. Oke. Setiap kamu kicking gini harus ada energinya, ankle yang ngayun, ini harus nafasnya harus rolling. Nah kalau kamu bisa di situ, itu otomatis form larimu fleksibilitas lebih bagus, larinya akan lebih bagus, sepedanya lebih bagus. Makanya di Ironman renang itu ditaruh depan, karena paling beresiko kalau capek rentan tenggelam. Tapi Iya. tapi lu tuh kalau lari, Dok,
itu biasanya pagi atau siang? Pagi. Pagi. Kalau Kenapa lari. nggak pernah lari siang? Takut hitam. Saya sih lari siang terakhir, tapi kemarin di Tokyo, Osaka sama Jepang. Tokyo, Osaka, Jepang sama Milan, Prancis tuh siang. Berlin juga siang. Tiap ngomong ada flexingnya mulu. Iya betul. Ya itu fakta, bukan flexing. Coba- Artinya kalau lari siang di Indonesia itu bukan gosong. Saya lebih takut heat stroke. Beda itu. Kalau gosong tok nggak apa-apa. Karena renang pun pasti gosong. Aku tuh justru gosongnya karena renang, bukan karena lari. Orang kalau lari siang-siang cenderung gosong, nah itu lebih mitos. Kenapa coba? Karena orang kalau lari cenderungnya pakai apa? Sun protector, sunscreen, pasti. Iya pakai. Tapi kan renang lu bisa pakai itu, swimsuit. Apa? Swimsuit. Jadi lambat. Jadi lu berenang telanjang dada? Ya pakai celana renang. Ini telanjang dada berarti kan? Iya, Nggak pakai yang telanjang manset dada. itu. Berarti cuma yang pakai begini doang. Kalau Bukan gitu doang. boxer. Celana yang segini Iya, doang. Bukan sempak sini loh, sini segini. Gila makin kelihatan kecil dong, Dok. Asal. Iya kan? Tuh. Ininya maksudnya, ininya. Apa yang kelihatan yang kecil? ininya Apa Otot tuh? kakinya. Otot kakinya. Saya kan leg day tiap hari. Otot Iya, pahanya. biasanya 2 kali seminggu. Otot paha. Kupingnya kelihatan Jelas. kecil kan kuping. Kayaknya bukan itu. Kamu mau ngomong apa yang kecil? Titiknya. Tuh lihat kan, kamu harus meng-cancel 2 host ini. Yang satu, tolong cancel culture diterapkan 2 host ini. Yang satu hobinya memfitnah kata-kata kasar, namanya Kamal. Yang satunya mesum. Sembarangan orang. pengen Apalagi ini memfitnah, nyenggol fitnah. agensi kemarin. Wih, Bahas nggak lagi. boleh. Semua podcast lu bahas itu. Ya, jadi kalau renang itu memang pakai full suit betul, Yo. tapi kalau di open water rata-rata. Iya. Biar Scuba. Ya scuba biar nggak kena karena kan ada garam, terus juga biar nggak kena apa Yo. namanya ubur-ubur. Ubur-ubur, bisa itu Nah kalau kebakar kita tuh. latihan renang di pool kan, aku cenderungnya cuma Biasa aja. biasa, nah itu gosong. Berarti lu latihan-latihan kayak begini tuh nggak takut muka lu iteman segala macem, nggak masalah? Kalau muka tuh nggak, yang pasti hitam tuh punggung malah. Enggak, soalnya gini, lu kan ngeselin, jangan sampai jelek juga. Kalau kata gue ya, gitu ya. Maksud gua kan fitur-fitur lu kan banyak yang negatif nih. Minimal Minimal gantengnya tetap ada gitu. minimal itu punya klinik dermatologis dulu. Wow. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal ketemu sejawat partner saya SPDVE. Saya sih gitu, makanya kulitnya cerah karena punya SPDVE. Tapi lu perawatan nggak, Dok? Gue tanya, Ya, jujur. perawatan ya ke SPDVE kan sejawat saya ke klinik aja. Iya, perawatan buat muka lu tuh apa aja Ya ke biasanya? SPDVE, bingung kan nggak ngomong barber daily kan? Orang udah mancing. Nggak masuk. Lah, pertanyaanmu kan detail. Kamu perawatan nggak? Iya, namanya perawatan ya pasti akan ke SPDVE dermatologis. Yang daily-nya ada Daily-nya. dong. Daily-nya ada. Apa sih namanya? Bahan-bahan perawatan Kamu lu, latihan jadi skincare host yang lu bener ya? lah. Masa makrokol kalama nanokol ini? Ini contoh host yang tidak menguasai materi. Lu kagak nyandak dari tadi. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kita biasanya Lu- kalau sama narsum yang lain mah langsung masuk. Langsung masuk. Ya karena narsumnya gampang diarahkan. Iya. Makanya nggak Ya, viral-viral. emang yang hah? Narsum yang lain nggak viral kan? Yang lain, iya sih. Viral? Tadi kamu ngomong nyenggol katanya. Tadi di belakang katanya kamu. Semuanya viral, Kalau semuanya kamu viral. cerita tuh narsumnya viral. Kalau Iya, lu jelek- gak usah fitnah lu. Oh gitu. Biasaan banget. Tadi di Gampang belakang banget. katanya- ente ngerahang lu ya. Tadi kan kamu bilang sama klien gitu. Gak ada Enaknya siapa. kalau sama barber daily kita bisa viral dong, kalau sama yang lain nggak viral-viral gitu. Enggak ada ngomong kayak Oh, gitu. beda lagi. Demi Allah, Enggak. Tapi di sini terbukti di threads yang suka nyenggol orang kan kamu. Gak ada. Kemarin sebulan yang lalu buat postingan nyenggol call, nyenggol agensi, kamu bukan Nggak, saya. bukan. Oh, bukan. Orang jadi nyari loh ini. Jadi nyari, emang iya Sahil begitu? Ini gitu. dari gua tapping waktu itu podcast Coba lain. tag di timeline-nya Dibahas. Sahil di threads sebulan yang lalu. Dia pernah nyenggol orang. Iya. Diviralin aja itu. Enggak, tadi tanya apa perawatan. Nah, Iya. kalau daily itu, terserah saya. Kalau daily itu perawatannya ada 2. Yang Apa? pertama aku harus facial wash dulu. Oke. Facial Oke. wash aku pakai Barbell Daily yang ultra sensitif. Soalnya kulitku itu memang ada riwayatnya super sensitif. Jadi kalau kena label dikit, jadi dermatitis kontak. Terus Oh, kalau- jadi Label apa? Label bentol-bentol. ini. Nah, pertanyaan tadi kan kenapa nggak lari siang? Jadi Ah. di lari itu kan ada keringat. Keringat ada garam, cepat nguap. Garam itu kalau nguap kan nempel, Ya. gesek, lecet. Oh, makanya suka belang-belang tuh kita kalau Ya, lari karena lecet. siang. Jawabannya tuh karena lecet. Makanya kalau kita langsung pakai yang brush, terus pakai yang ada apa itu? Aku lupa tuh zat kimianya. Yang kayak ada butiran-butiran itu Scrub. scrubnya, bukan? Bukan. Oh, bukan, pokoknya ada pembersih yang bikin keset. Pembersih muka. Bikin keset Wipol. Wipol? Bukan. Wih, Beda. sunlight, Cuk. Ya nggak tahu aku cuma ngasih tahu. Mungkin steril, Wipol. Oke, oke. Jadi kalau bikin keset, ini malah tambah sakit. Jadi Oke. jangan Kalau habis justru. lari kan, aku kan ini lecet, terus buka ini kan, sakit. Nah kalau yang barber daily itu beneran, karena dia cocok ketika kita brush habis lari itu nggak bikin
sakit. Pakai produknya Barber Daily itu. Ya, kalau- pakai yang mana? Ultra sensitif pokoknya. Ultra Yang sensitif. acne. Ya, yang acne ultra sensitif. Kemarin Oke. pas lari di Eropa juga pakai itu karena dia humidnya kan kelembabannya di bawah 40% kering. Nah, kalau kita nggak bersihin kan tetap kotor. Iya. Nah, bersihnya cukup sekali pakai yang itu. Sama moisturizer. Nah, kalau moisturizer karena mereka nggak keluarin, aku pakai Sulbaso. Oh, Oke. itu cara aplikasinya abis lu lari banget atau nunggu Nggak, adem nggak. dulu? Harus ini pertanyaan keren akhirnya. Iya. Ini keren. Gua pengen Ini keren. tahu. Banyak orang tuh kalau nyuci muka. Ini yang ngomong dermatologis. Iya. Aku tanya sama sejawatku, cara nyuci muka kalau cowok gimana? Tekstur kulit cowok tuh kan berminyak sama keringetan, terus ketemu debu apalagi lari outdoor. Iya. Biasanya kalau kita tuh langsung habis selesai lari langsung banget tuh. Iya, biar seger. Ya sebenarnya padahal kan dia lagi menguapkan keringat sama menguapkan energi kan. Karena panas tubuh berlebihan, makanya keluar Iya. tubuh kering dulu sampai tubuh kerasa sejuk. Baru pakai air mengalir dulu, jangan langsung disabun. Pakai air mengalir yang jernih, baru airnya pakai sabun dan itu bukan digosok gini. Diapain? Tapi dia apa? Secara gentle, jadi menekan dan membulat. Oke, di iklan-iklan Itu begitu. betul, itu Oh, betul. pantesan pada Soalnya begitu kalau ya? kamu kasar gini, ini nanti jadi kering. Nah ini contoh nih kan aku habis renang kan banyak kaporit, Iya. ya kan? Nah ini kan jadi bersisik. Nah ini harus pakai moisturizer. Pantes agak bau amis lu ya. Kaporit kok amis toh? Kan Bersisik, sisik, bersisik. sisik maksudnya ikan Ikan. amis. Oh, arahnya tuh ke begitu. situ. Nangkep Paham nggak makanya. lo? Nyimak kalau hostnya ngomong. Jangan cuma nangkep omongan-omongan mega KOL yang lain. Masuk. Ini kan makro, respect lah. Tuh, maksudnya gitu. Kasih jokes Kalau kamu kok. sesama Megacall, contoh hostnya Andri Taulani, tak simak. Tazima. Kalau kita nggak diwaro. Kalau Nanoko, tak simak karena kasihan. Jadi kalau makro tuh benar-benar kalau Enggak, karena kamu tinggal dikit lagi jadi mega loh. Iya. 200.000 lagi. Iya, berarti- Tolong unfollow massal biar dari 100.000 ya. Biar ya follower saya unfollow ya biar 500.000. orang kok jahat banget. Tolong di follow temennya. Kok lu jadi di posisi dia sih? Ya biar dia jadi makro call. Siapa tahu kalau kamu jadi makro call agak beretitut. Nah itu yang sabun muka. Itu gua. Berarti tekstur sabun muka penting ya? Penting. Jadi Iya. kalau orang tekstur sabun muka, kecocokan sama kulit, cara bersihinnya sama anduknya yang terakhir. Si Handuk? barber Anduk tuh penting. Harus yang kayak gimana? Dipisah. Microfiber? Microfiber, bukan? Ya, Microfiber, pakai Microfiber. WD-40, ya enggak? ya jika Pakai mobil. Ya makanya kan biasanya microfiber. Sebenarnya mirip, tapi yang penting adalah handuk apapun yang lembut tapi dipisah dengan handuk tubuh. Oh nggak boleh? jangan jadi satu. Nggak boleh. Ini yang topik waktu itu kita bahas Iya, di yang- siaran. yang- Iya, itu yang orang dipisah. kaya orang kere. Iya. Orang kaya handuk pantat sama handuk muka beda. Sama aja. Beda. Banyak orang kaya juga pasti kayak gitu. Iya, kalau Handuk- orang kere mah semua handuk buat semua bagian tubuh, sampai Sama muka. orang kaya juga ada yang kayak gitu. Oh ada. Kok ngeyel kamu itu? Iya. Ya berarti Dok, itu. tapi gua pisahin, Dok. Nggak apa-apa. Beneran? Bagus. Jadi Iya. harus memang dipisah tuh karena kulit ini yang wajah tuh paling sensitif. Nah, si teksturnya produk si Barber Daily itu teksturnya dia kayak gimana? Oh. Itu tuh, wah ini neranginnya sulit sih. Enggak gini aja, yang Ini kita harus ada produknya. yang kita tahu, yang sering ada di iklan-iklan kan kalau ngomongin buat sabun-sabun begitu ada scrubnya lah, apa lah gitu, Nggak, ini butir-butir agak sulit. apa. Ini harus ada produknya, ada nggak? Ada produknya nggak? Aku kasih. Ini sulit kalau aku ngomong, tapi pasti Nggak ada produknya. Nggak ada. Pasti Karena- dibilangnya Bohong. cangkeman, bohong nih. Ini cuma Oh. ngomong karena cuma pengen Nih, look. nih, Saya kasih produknya. tahu. Nah ini ya. Iya. Ini yang tak pakai. Ah. Ini aku nggak bohong. Iya. Aku nih minta ini apa? Tisu. atau piring. Ini tisu samping lu, Dok. Piring. Oh, goblok bajingan ya. Iya, kan buat Nih. lo itu. Tapi nah nih, teksturnya tuh kayak gini. Di zoom ya. Nah, Buset, kental banget, Dok. nah, ini kayak apa nih? Hah? Ya orang tuh kemarin pas aku ngonten ada netizen bilang bajian kok sperma dok. Iya bener. Nah ini kan aku nggak bohong kan. Nah lihat ini. Iya lagi bener. Nah coba di sini deh. Apalagi Nggak usah. Nggak usah ini aja. Tuh. Iya bener, pas Ini kalau misalkan kita ngeprank orang kayak gini, Iya bener. di gini. dikira sperma, Terus bener. habis itu orang datang, baja sopo habis coklit. Iya betul. Iya bener. Nah, Iya kan ya. nggak bohong kan? Iya. Sampai putih-putih bening sama. Nah kan mirip kan? Kenapa dibikin kayak begitu ya? Nggak tahu. Jadi dia tuh antara perbatasan kental sama encer. Jadi jenis-jenis facial wash tuh banyak. Dia tuh yang viskositasnya sama liquidity-nya imbang. Bingung kan? Tapi ini bukan sperma serius. Ini beneran. Wangi bukan
bau. Iya, wangi Nggak, facial wash. maksud gue dari produk ini, ingredients-nya apa yang menurut lu tuh paling cocok sama lu tuh apa? Oh, si ini, niacinamide sama allantoin. Apa lagu kalau ini? Niacinamide itu. Lu nggak tahu sama apa itu dia allantoin, bilang vitamin cocok. B3 sama pantenol. Hah? Tapi lu cocok, itu cocok tapi lu nggak tahu Cocok. itu apa? Apa? Alantoin apaan? Nggak tahu. Bertan, Nggak Alantoin. tahu. Antolin. Yang bisa menjelaskan ini bukan dokter. Oh. Oke. Tapi ahli kimia, farmakologi, sama dokter dermatologis. Oh. Itu. Kalau dokter tidak tahu ini sudah dipastikan, ini berbayar influencer tuh. Iya. Saya tidak semua hal tahu. Dok, spermanya lap dulu. Ngeselin kan? Ini coba kalau dikasih kayak gini. Nih aku nggak bohong. Gue Nih. nggak enak lihatnya. Nah kan bener kan? Misal kayak gini nih. Terus temanmu suruh dateng. Ah. Bajingan nih, sopo sing coli. Nah ini makanya pas aku tanya sama brandnya, sempat kerja sama, ya memang mereka membuat kayak gini. Cuman ini memang nggak keset. Jadi ciri khasnya ini kalau dibuat bersihin wajah dia nggak keset. Karena kan ada beberapa facial wash yang Yang keset. ketika kita pakai, abis kita basuh gitu ya, langsung keset banget tuh rasanya di muka tuh. Gue mau nanya sebagai anak motor nih, Dok. Treatmentnya sama kayak... Kaki yang sopan. Oke. Gue mau nanya sebagai anak motor, Dok. Yang kiri nggak boleh, karena nggak boleh juga. Oh iya, sebagai anak motor nih, treatmentnya sama kayak orang lagi habis lari atau sepedaan nggak? Soalnya kan dia motoran terus. Oh ini agak Gua beda, motor. agak beda. Kalau motor itu tergantung motorannya di mana dan berapa jam. Jakarta gue, hari-hari Nah aja. Jakarta, dilihat dulu Jakartanya mana. Dia Dari ujung ke ujung. Tergantung Jakarta mana dulu. Dari Gua selatan ke Depok. Iya. Selatan ke Depok, oke lah. Masih Depok ke pas. selatan. Lewat jalur apa? Jalur kan? busway, lo jalur busway gue. Begitu ditilang. Jalur, siap. Jalan raya aja. Misalkan kamu lewat selatan, kamu udah bandingin belum? Lewat dari mana kamu Jakarta ke Depok? Gue lewat Pasar Minggu, Lenteng Agung. Nah itu masih aman, Pancoran. masih aman. Coba kamu lewat Jalan Raya Bogor atau Parung. Ngapain orang nggak ada arahnya? Nah siapa lu tahu kamu pengen touring? Mau Itu lu kan mana, banyak agak jauh. ininya. Banyak Maksudnya apanya? Banyak truk dan pabrik. segala Kalau macam. banyak pabrik dan berarti- banyak jalanan yang apa mobil-mobil besar, truk, debu. Debunya Itu kental. agak repot, jujur. Sama kalau misalkan kita touring, misalkan 10 jam, itu bisa hitam semua. Gitu. Oh gitu? Iya. Walaupun kita pakai full face? Iya, tetap bisa hitam nanti, tetap bisa hitam. Karena kan debu masuk kemana aja. Makanya helm full face yang mahal-mahal kan, dia menjaga kedap kan. Karena biar debu nggak masuk juga. Itu kenapa aku lebih senang kenapa pakai full face. Kamu touring juga? Apa? Touring juga? Dulu, sekarang udah enggak. Kenapa? Dok, Nggak boleh sama keluarga. nggak lu dulu touring pakai motor apa dok? Oh, CB550 tahun 1976 K3. Custom itu 4 silinder. Tahun 76. Ya, itu memang Cadu tuh lagi punya uang koleksinya motor-motor Honda tapi yang 4 silinder tapi keluaran tahun 70-an. Itu lu di umur berapa berarti? 26. Umur 26 udah pakai motor-motor kayak begitu? Motor pertamanya Ducati 795. Jadi yang pertama tuh, sorry ya, yang pertama tuh Kawasaki Z250 terus di bore up. Terus kasih limbah moge. Iya. Tahu limbah moge kan? Iya. Upside down-nya pakai GSX, belakangnya pakai R6. Iya. Itu aku beli limbah mogenya di temanku namanya Dimas Kris. Oke. Kalau teman-teman limbah moge tahu. Bisa di-scan berarti temen lu? Dimas Kris namanya? Bukan Kris, bukan Kris itu, bukan Kris Dimas itu. Kris. Wah, Nih, betul Sahil salah. Tunai. Sahil Tunai nih. Sahil Tunai. Udah kenal belum? Sahil Tunai. Oke. Iya. Tirta letter. Kok bisa letter? Kan ada pay letter. Tirta letter. Dengar nggak lu? Lu mah nggak pernah respect sama makro lu. Dari tadi lu Kan nggak dia lagi nyimak. ngomong Kris, ke gua tunai, gua ke lu Letter letter. lu. Nganggep ngapa nganggep? Susah amat. Dimas Bitcoin. Oh. Nggak main. Udah nggak main, Bitcoin. Kita belum di situ kelas. Iya. Nah, habis limbah moge dijual ganti langsung XR 400. Oke. Yamaha XR 400. Nggak, ini semua duit dari papa atau mama gini? Lu Ya kan pewaris aku ya? anak tunggal. Aku anak tunggal terus kuliah dokteran terus punya usaha. Jadi uang sakunya yang nggak kepake karena aku punya usaha income. Jadi jadi sudah dapat usaha tetap sudah dapat income dari usaha aku tetap dikasih uang saku. Tapi kamu kan dokter. Iya. Dokter kan kuliahnya lama. Umur 25, emang udah kelar kamu? Nggak lama. Umur 25 udah Udah ngapain gelar, itu? udah gelar dokter. Udah gelar dokter? Udahlah, Udah cepet lah. praktek? Loh udahlah. Kan Oh, iya. masuk 18. Aku 3 tahun 8 bulan itu koas selesai. Terus S1 selesai, koas Ya. 1,5 tahun. Jadi umur 23, internship umur 24 25. 25 setengah ke 26 udah praktek kan, setahun. Dok, waktu koas di mana? Di banyak ada Wates, Cilacap. Wates Cilacap paling sering. Kalau koasnya emang harus dilempar kemana-mana dulu ya? Iya harus karena biar dapat kasus banyak dan di Jawa Tengah kasus banyak. Nah, kan aku usaha dari semester 2. Oh iya, yang sepatu Iya. aja. Jadi enak udah dapat punya. income dari
income dari dokter pada waktu walau gajinya dikit, Iya. terus income dari papa mama, uang saku, kos dibayarin papa mama, terus dapat income dari usaha. Hebat loh dia, di keliling-keliling soal sepatu udah bisa langsung beli moge-moge gitu. Iya. Soal sepatu, soal sepatu. Keliling nggak keliling Apa sih? kok. Usaha soal Lu sepatu. dibakar nggak keliling? Soal sepatu yang ini kan? Enggak lah. Soal sepatu yang mana? Beda itu, cuci sepatu. Oh cuci. Cuci sepatu. Aku nggak tahu banyak soal kamu. Saat itu kan yang Aku nyuci pikir juga soal masih sepatu. dikit kan. Iya. Jadi Tapi gue pertama ada tempat lu, gue nyuci di tempat lu itu. iya. Iya. Habis itu kan tak blacklist kamu. Jadi ada dia nggak boleh nyuci. Apaan kita belum kenal itu? Ya Iya. nggak suka aja aku lihat. Nggak usah di temen aku nggak usah di blacklist, di list aja dia udah black kok. Tenang aja. Oh enggak. Itu nggak berani ngomong ya, rasis ya dia ya. Oh, rasis. Identifikasi Jadi namanya. saat itu suka touring, Ah. suka motor, suka touring. Yang pas pakai Kawasaki Z250 Iya. itu ke Dieng berkali-kali. Ke Sama Dieng. siapa sih kalau touring? Hah? Sama dokter-dokter yang lain? Enggak, kalau yang Kawasaki Z ke komunitas, ada komunitasnya. Komunikasi Kawasaki Z juga? Ya, Kawasaki Z Owner Indonesia cabang Jogja. Dari dulu tuh lu selalu udah pakai helm full face. Ya, pakai helm. Helm pertama full face ku INK terus upgrade ke AGV, paling sering AGV. AGV, ya. AGV. Tapi emang dari dulu lu udah concern sama masalah kulit dan segala macamnya? Dulu enggak. Dulu cuek aja kan? Dulu cuek aja, terutama kalau kita sedang touring, itu udah nggak kepikiran tidur di mana aja, ini apa, brotherhood kan. Iya. Yang penting sampai aja. Jadi paling sering tuh problemnya komedo. Oke. Oh, di sini dong. Komedo di sini tuh. Sini tuh komedo banyak banget. Terus berminyak klinyit. Emang komedo gara-gara apa lu tahu nggak? Klinyit apaan sih? Komedo itu kan sebenarnya karena tumpukan sel mati yang tidak dibersihkan dengan baik, darahnya menumpuk. Tapi kenapa dia cuma ada di sini? Ya kan hidung kan yang hidung itu kan konotasinya capek, kelenjar minyaknya capek, banyak. capek. Kelenjar minyak di sini tuh banyak nih. Sekarang aja berminyak kan. Iya betul. Nah, karena minyaknya ini tidak dirawat dengan baik, terus kita nggak rawat wajah dengan baik, bakteri ngumpul, akhirnya sel mati ngumpul, jadilah komedo, acne di situ. Nah, tapi lu punya rekomendasi nggak nih buat Kamal yang tiap hari dia motoran dengan rute Kan beli mobil. Enggak Gua gitu. punya Lah, rekomendasi Nggak kan solusi. Rekomendasinya kan masuk ke produk, mestinya. Oh, gitu salah. loh. Masuknya ke produk. Ya salah, kan kamu tanya yang logis, rekomendasi terbaik buat Kamal beli mobil. Mobil Enggak, listrik zaman bukan. sekarang udah murah. Bukan, kan lu tahu punya sendiri. mobil gua punya mobil, gua perlu beli mobil, gua punya mobil. Gua naik motor bukan karena gua nggak punya mobil, itu karena gua pengen naik Nah, motor. skripnya tak ganti lagi nih. Tahu? Nah, Orang ganti-ganti skrip. nah nih, orang kalau pakai mobil, kenapa? AC. Ya, Nah, AC nah. itu yang menyebabkan kulit itu jadi kering. Itu Ya, sebenarnya agak masalah. AC gua enggak. Hah? AC gua AC dia nyemprot Itu air. yang ngomong dokter. Terlalu banyak Bukan. kesentrong AC akan membuat kulit jadi kering. Sama Tapi lo bel kalau naik palsi. mobil, lo kalau naik Tuh, mobil iya sama kan? gue, coolnya gue cuma 1/4 karena gue nggak tahan dingin. Soalnya dia pakai tarif hemat. Jadi digini. Oh, itu Gua benar. nggak bisa- benar. gua nggak bisa Kalau dingin-dingin kalau banget. kalau suhunya suhu ruangan, jadi misalkan kan ada yang 18, 17. Iya. Dia kalau pakai suhu 24, 23 Iya. aman. Paling terbaik itu suhu ruangan 24 sampai 27. Oh Dia iya, kalau gua tidur, 24 dia gua. kalau tidur di rumah pakai AC suhunya 25. Terus dia 24 pakai dah. sweater. Pak, kamu orang mana? Bandung. Enggak, dia di Depok. Aku orang, Enggak, maksudnya apa sih? Indo, aku Indo. Ras. Ras. Aku mongoloid. Bapakku Genghis Khan. Bapakku. Aku rasnya ya Arab Indo aja, keturunan Arab. Cuma nggak tahan dingin. Emang ngaruh ras sama ketahanan Lu Amerika? dengerin Ada dulu. genetik. Lu Iya. dengerin dulu, Dok. Dia tidur AC 25. Terus dia pakai sweater, terus dia pakai kaos kaki, dia pakai jogger, dia pakai tutupan leher. Terus udah sama bed cover. Tidur. Oh, gampang berarti. Kalau mau nyulik dia, masukin aja lemari es. Iya, Yang buat daging. Kalau mau ngancem, Kamar daging. Kalau mau ngancem dia. Iya, iya. Gua tetap masukin Iya, lemari daging. Saya Tapi, nggak- jadi dua kendaraan ini ada masalah. Naik motor ada masalah, naik mobil ada masalah. Nah, produknya apa yang cocok buat dia, yang dia pakai? Anak nih, motor dulu supaya- dah. Supaya mukanya. Ya facial dia- wash yang cocok buat kulit sensitif. Ya Apa? apa? Ya, yang saya pakai. Saya suruh promo. Heeh. Bener nih? Iya. Iya. Nah, aku sih pakai Barber Daily. Yang mana lagi kan tadi? Yang tadi itu yang Iki kayak lho, cok, drogok, iki lho, sing coklat iki lho, asli. sama. logo. Ini kan, nih dengerin gua, sini. Ini kan tadi bahasan kita soal abis olahraga, abis lari, abis mingkem. Lah ya itu yang saya rekomend, itu saya pakai itu. Dia pakainya ini. Sama berarti. Lah ya itu yang saya pakai. Bukan. IQ Allah, berapa kau? Dengerin, Ya Allah, ya dengerin. Robi. Kan kasusnya beda. Sama yang satu aja. gua olahraga, yang satu lagi gua naik motor. Sama, kulit Berarti sama. Sama, namanya kulit sensitif, Itu. ya facial wash yang sensitif. Udah, gitu aja. Ngapain lo? Oh iya, cemilan kasih cemilan deh biar Nah, dia ini tahan. dia. Dia ngamuk-ngamuk mulu gara-gara Iya.
makanan dia belum dateng. Nah, kalau aku tuh pakai yang ini, ada satu lagi. Apa? Yang satunya mana? Aku susah kalau nggak ada produknya. Beneran. Kan Kak, ini bener bukan hanya promo ya. Jadi Iya. biar Lu mah kalau ngomong apa orang-orang denger karena lu ada ilmunya. Tenang Ya, aja. Iya. kilo-kilo, Cok. Aku tuh nggak tahu kenapa mereka buatnya itu beda kayak gini. Satunya kotak tuh gini, nggak Kayak satu penting. tub, itu namanya tub. Nggak, kupikir dulu awalnya. Ini kan segrup sama Makarizo. Oh gitu. Ya, ini kan segrup ada tulisan gitu. Iya. Nah, awal mula kupikir ini nih moisturizer, ini facial wash. Ternyata sebenarnya sama aja. Cuma beda kemasan doang. Ya, cuman aku pakai yang ini karena kulitku tuh sensitif banget. Jadi kalau dikena dikit, kok malah kamu malah jadi jerawat. Jadi kalau pemotor atau olahraga, tapi dikit-dikit gatal-gatal, Ya. gampang alergi, yang ini. Ya. Yang ini pakainya. Ya nih, sini gua taruh sini. Nah, terus Kalau kalau kan yang nggak gampang alergi kan? Nah, Enggak, kalau gua baal, kalau gua. misalkan dia kulitnya taful, kulit Iya. badak. Badak gua. Ya, pakainya kalau tapi suka motoran. Motoran. Terus pengennya gak jerawat, pakai yang hijau. Ini yang seger. Oh. Cuman ya teksturnya agak beda ya. Dok, jangan dibawa dok makanan. Dok. Emang beda? Ih, Hampir sama. Iya. Oh, enggak. lebih kental. Dia lebih kental. Beda ya, Lebih beda kental, ya. iya, iya, Lebih iya. kayak Coba lihat lotion. yang itu. Beda. Nih, Kita bandingin. Kita bandingin. Taruh. Ini kayak gini nih beneran. Ini bukan hanya kita kan Beda. lebih mana? Beda ya. Ada bening-beningnya kalau yang Ini mana? kalau kita edukasi sperma, ini sperma yang sudah berapa hari nggak keluar. Oh iya, kemana Ya, beningnya? Emang Karena beningnya jadi kemana? lebih kental. Iya, tapi ya jadinya nggak terlalu Itu paling bagus lebih. tengah-tengah. Kalau bentar, sperma yang udah lama nggak keluar itu, sperma yang optimal atau justru yang Depends kurang? berapa lama. Kalau terlalu lama pun nanti terlalu banyak yang tua juga selnya. Sebentar, Oh. dok, lu kok bisa bandingin brand sama sperma sih? Iya. Nah karena teksturnya kan mirip. Iya. Dan manusia, apalagi cowok, aku yakin uteknya tuh pasti separuh ada selakangan. Pak, Berarti sperma yang sehat yang lebih ke sini apa yang ke sini sebenarnya? kalau saya sih yang tengah-tengah. sperma yang tengah-tengah. Kalau terlalu encer berarti kan sperma itu ada cairan X sama spermatozoa. Kalau dia misalkan keluar terus tuh, misalkan terlalu sering Encer coli, banget. akhirnya yang keluar cuma cairan beningnya. Yang spermatozoanya kan udah habis karena spermatozoa kan diproduksi di epididymis dan testis itu setiap 24 sampai 48 jam. Nah, kalau 5 hari itu dia terlalu kental, akhirnya nanti bisa namanya ejakulasi retrograde. Jadi kebalik retrograde. Kok lu tahu banget sih, Dok? Udah berapa sperma sih yang lu lihat? Gue pengen Itu penasaran. kan dipelajari di kedokteran, S1. Ini kan ilmu. Gak tahu Nah, saya. ada lagi. Kita lihat yang satu lagi, yang ini. Nah, nih. Ini. Ya, ini nerangin biru. beneran nih. Jadi gini, kalau Jadi- ini untuk yang kulitnya sensitif, Iya, kulit kalau sensitif. ini untuk yang kulitnya badak, Badak. ya, ini yang stikernya biru, Nah, ini ada tulisan yang ini untuk kulit cerah. Beda lagi. untuk mencerahkan kulit. Tuh, nah ada nih, ada kayak gelnya. Beningnya tuh lebih ini ya. Ya, dan ini pasti tak jaman ada niacinamide. Karena memang salah satu efeknya niacinamide, niacinamide itu tahu membuat gua. cerah, Coba Mak. glowing. Podcast otomotif gue kayak Natasha Salon. Jadi tapi gue juga jadi tertarik. beda-bedanya itu kalau kamu lihat ininya yang ini kenapa kok buat acne karena ada asalisilat asidnya. Ini kan yang rata-rata digunakan untuk jerawat. Iya. Ini clear berarti memang brand ini sesuai. Nah, kalau yang ini kalau kita lihat dia ada niacinamide. Nah, Oke. niacinamide glutathione itu yang membuat Mencerahkan kulit. iya, Bukan efeknya. memutihkan tapi Bukan. mencerahkan kulit. Kenapa? Karena warna kulit itu genetik. Ya betul, Jadi aku pigmen paling- tuh genetik. Pigmen itu genetik. Misalkan aku kulit, kan aku ras Cina, Ya. Chinese dan aku ada Jawanya dikit. Bapakku tuh sawo matang, ibuku putih kuning gitu. Otomatis walaupun aku tuh renang kobong gosong, kulitku nggak akan segosong-gosongnya itu segelap orang yang kulitnya itu memang dari lahir udah coklat. Iya. Ah, Nah paham. itu contohnya. Nah yang kita bisa lakukan adalah mencerahkan tok. Nggak bisa mau dibuat putih. Kecuali kita menambahkan beberapa zat yang mengganggu kinerja pigmen jadi putih. Berarti Ya. kalau misalkan ada sebuah produk yang dia jualan dia bilang ini bisa memutihkan kulit, itu bahaya dong. Menurutku overclaim. Iya kan overclaim. Ya dong menurutku, kalau kayak gitu kan. menurutku ya, Ya. aku sebagai Tirta itu adalah ada nggak produk memutihkan? Ada, ngeklaim. Tapi aku nggak akan berani memakai itu karena ya genetik itu nggak bisa diutak-utak gitu loh. Ya, kecuali lo oke. pakai interupsi lah, diinterupsi lah itunya. Ya kayak contoh mobil ya, Kayak mobil Michael Jackson. Pak, Iya, cerdas disuntik dia. putih.
Ini kan mobil banyak. Ya. Yang bisa kita lakuin membuat warna mobilnya itu menjadi mengkilap atau glowing. Iya bener. Lebih keluar Nah, warnanya. kalau kita mau ganti warna, otomatis kan harus dicat Iya. atau Ya. di wrap. Ya that's it. Wrap itu kan make up. Oke. Ya. Wrap itu kayak make up. Tapi kalau mau diubah kan ubah genetik, nggak Iya. bisa. Harus ke Samsat lo, ganti STNK. Wah, Iya. bentar ya. Repot. Mendingan nggak usah. Jadi kata wah, gua mah. asik banget loh. Enak, gue udah sering begini, Dok. Nggak ada yang Boleh. komplain. Dok, Apa gue nggak baca berarti ya? kalau untuk Kamal dia pakainya Barber Daily yang Ijo. stiker hijau. Yang Ya, hijau karena tadi. badak. Karena Badak. kulitnya badak. Ya. Dia emang jarang jerawatan, Dok. Iya, dari kecil gua, dari SMP teman-teman gue pada jerawatan, gue mah kagak. Ya itu aja. Terus Kulit gua kalau badak. untuk kulit yang sangat dia pengen mencerahkan, jadi kalau dilihat di foto tuh ada kalau yang di foto tuh harus dinaikin saturasinya biar kelihatan. Iya. Jadi kayak kusem. Iya. Apa ngomongnya kusem? Kusam. Iya, kusam. Ah nih kameramennya. Main tajak tunjuk muka orang aja. Main tajak tunjuk aja. Itu. Dia kusam tuh Dia kulitnya. kan warnanya coklat. Iya. Iya. Tapi kelihatan mukanya jarang dirawat. Oh. Kusem. Kelihatan orang kulit kusem tuh kelihatan. Lo ngerawat diri aja nggak bisa, gimana mau ngerawat perempuan lo? Ya elah. Jangan begitu. Dia makan aja nunggu MBG. Nggak boleh gitu teman-teman gue, itu kan tim kita juga. Nggak boleh gitu-gitu Sini, amat. sini. Oh Ya, begitu. Ini bukti ya bahwa kenapa kok aku bandingin. Jadi karena memang kadang tuh kita sering mereview sesuatu tapi kita asal ngomong kayak contoh belilah ini. Ya. Tapi ketika ditanya pakai nggak lu? Enggak, cuma sekedar promo. Kalau Ya. aku pakai, Oke. ya. pakai. Dan Aku Jadi yakin, makanya Mak. makanya lo berani merekomendasikan karena Iya. lo make. Ya dan ini pandanganku sebagai user bukan sebagai dokter. Karena Oke. yang bisa ngetes ini tuh cuma 3, farmakologi atau dermatologis atau ahli kimia aja. Oke, udah berapa lama lo make ini? Setengah tahun? Setengah tahun udah lo setengah pakai tahun. ini. Setengah tahun. Dan nggak pernah ada masalah sama sekali? Enggak, karena aku pakai yang ini. Aku pakai yang ini. Ultra sensitif. Iya, yang Ya, ultra aku pakai yang sensitif. ini. Kalau sisanya 2 ini aku kan sudah ada klinik dermatologis, jadi kontrol oilnya ke mereka. Oke. Nah, tapi kan nggak semua cowok mau ke klinik kulit kan? Iya. Nah, makanya ini basic minimal treatment buat kalian cowok-cowok yang nggak mau seproper ini. Kan soalnya komen udah banyak yang rame. Wah, kan aku bandingin tuh, ini Dr. Tirta 2009 ada di foto Instagramku. Ini Dr. Tirta Yang masih pakai 2025. skin pink itu kan? Itu 2 enggak, itu 19. Oh, itu Ini lebih 19. lama lagi, 2009. Ada di foto Instagramku barusan 4 hari lalu sama teman-temanku. Netizen banyak yang komen, kok sekarang lebih glowing sekarang, kenapa lebih, apa tipsnya? Ya, karena dirawat. Oke. Gitu, karena kulit, jadi yang menua itu organnya, tapi kulitnya masih bisa dirawat. Jadi cowok pun harus merawat kulit. Ya, kalau kamu memang pengen mengimpress lawan bicaramu. Kalau tidak ada orang yang harus kamu impress, Nggak perlu, ya nggak nggak apa-apa. perlu, nggak apa-apa. Berarti lu sekarang gue tanya nih, lu udah terimpress belum sama Kamal? Karena dia perawatan. Ya, mukanya kayak G, Pamungkas. G, Pamungkas. Nggak pakai Y. Nggak pakai Y. Gay, Pamungkas itu siapa? G, Pamungkas. G, Pamungkas. Dia Ya, gua tahu. G, Pamungkas. Mirip. Ya memang banyak yang bilang itu. Mirip, jadi kan G kan artis. Sabtu merawat dong. Iya. Ya lumayan keimpress lah. Gak kayak pas pertama kemarin jual parfum. Itu pas lu yang ke podcast kita, Iya. dia masih belum botox. Sekarang dia udah botox. Kok lu botox? Nih, lu lihat. Lu lihat. Tunjukin. Tua lu berarti ya? Tunjukin. Kok tunjukin. tua? Dahi ya? Angkat, angkat. Ya kerutnya hilang Angkat. makanya. Ya, Ya. ya Nggak, kan? dia nggak lihat. Lihat sini Bahlul, lihat sini. Gua udah ngangkat alis tadi. Lihat keripik lagi. Tuh. Lihat sini. Sakit tahu apa nangis gua. Di warung dong. Mana? Tuh. Ya. Lu lihat nggak yang Hilang kontennya dong. gua naikin? Yang gua sama dia perawatan? Oh iya, di mana? Nangis gua. Ada itu. Jadi pada dasarnya memang kalau punya budget lebih ke klinik Rawat lah. dermatologis. Tapi kalau beberapa orang yang nggak punya budget ya nggak apa-apa. Beruntunglah Bisa pakai orang-orang. dengan facial wash, Nah, beruntunglah Barber orang-orang Daily. yang cukup dengan facial wash-nya aja. Nggak Ya, perlu ke beruntungnya itu gitu. lebih. Bayangin ada orang yang cuman perawatan kayak gini doang, kulitnya tetap sehat. Iya. Tapi ada orang yang bahkan sensitif dari itu tidak tergantung finance. Ada kok orang yang finansial itu terbatas, dia dikit-dikit alergi. Karena itu pengaruh genetik banget. Iya, iya, iya. Nah, salah satu terakhirnya adalah helm. Ini Andreate tips nih. Kalau bisa busa helm tuh rutin dicuci. Aku rutin cuci, tapi cuci sendiri, bukan Kemprok cuci tempat banget, helm. Yuk. Kan Kemprok. gampang sebenarnya itu. Iya, dicuci sendiri juga bisa. Iya, Itu bisa, kemprok. Nah, yang direndam. membuat orang Kemprot jerawatan tuh itu jorok ya, kemprot tuh jorok. jorok. Jadi banyak yang pakai helm tuh busanya tuh nggak rutin dicuci. Ya. Kan Nah, itu keringat segala nah macam. itu yang nempel akhirnya di situ menyebabkan kan. bakteri. Terus pas kita pakai jerawat di sininya. Oh, Aku pernah tuh pas sering iya, touring, iya. jerawatnya di sini ciri khasnya. Pokoknya kalau udah mulai bau, ya cuci. Ya iya, setuju aku. Kamu punya helm berapa di rumah? Cuma 2 sekarang. 2. Motor berapa?
Listrik 1, Vario 1. Yang paling Listrik sering lo pakai yang mana? Vario, Vario. Listrik Bener. apaan? Alfa, Kenapa nggak dipakai? buat antar jemput sepatu. Antar benda mati. Iya. Lu pakai yang bensin malah. Oh, antar benda mati pakai listrik. Iya, yang lu pakai hari-hari memang pakai yang bensin. Yang bensin, Iya. iya. Iya kan? Iya, Kenapa? karena kan aku yang pakai motor cuma buat 3 kilo, 4 kilo ke Dia, deket-deket rumah. dia nggak jauh-jauh. Kalau yang Oh, listrik kan enggak. justru yang jauh-jauh, yang irit. Oh gitu. Listrik itu efisien kalau buat jemput sepatu. Misalkan tim jemput sepatu, dicas di rumah, Ya. di kantor, baris lagi, beres. Nah kalau yang harianku malah Vario. Oh makanya lu pilih Alfa biar long range ya? Iya, betul. Iya kan? Karena lu takut juga kalau misalkan motoran jauh-jauh takut bijinya pindah kan? Nah sebenarnya bukan pindah, namanya torsio, muntir. Apa tuh? Muntir tuh Testis gimana? muntir. Melintir. Melintir, terutama jadi kalau misalnya joknya itu keras, Heeh. terus kita kena lubang terus, Heeh. itu bisa menyebabkan radang pada testis. Jadi testisnya kebentur-bentur radang atau kalau enggak kesemutan perineumnya itu benar. Sepedaan juga, misalkan fittingnya beda. Kalau ini masih di posisi nggak dok? kayaknya dia enggak, karena torsio testis tuh nyerinya 9/10, sakit banget. Iya, ini masih di posisi. Nah, dia nggak? kan enggak Boleh kan lu nunjuk titit gua lah? Kenapa ditunjuk-tunjuk sih? Aku curiga sama Sahil ya, dari tadi yang dibahas titit terus ya. Iya. kamu, aku agak curiga sih. Ya kita kan nggak tahu ya alter ego orang seperti apa. Nah, itu. Nggak gitu. Oh, iya, Sembarangan banget lu. Jadi torsio itu, testis muntir itu tuh ranahnya sebenarnya urgensinya Itu sangat. penyakit maksudnya. Iya, jadi testisnya, jadi gini, testis itu kan ada Ini kan gini nih, nih. Ya, gini Nih. kan. Terus Ya. ada beberapa kondisi yang ini bisa muntir gini, kepuntir. Begini. Dan akhirnya itu pembuluh darahnya nggak bisa menyuplai si epididymis sama testis dan itu nyerinya hebat banget 9/10. Itu benar-benar berarti kalau kita Muntir, duduk muntir. atau apa itu berasa banget sakit banget. Bukan dong. sakit lagi, itu akan sangat nyeri. Dan itu Sangat-sangat diakibatkan nyeri. karena banyak faktor jok. resikonya, kayak contoh kebentur, aktivitas berlebihan, salah satunya touring, lari berlebihan itu bisa Nggak, kayak gitu. sorry dok, ini misalkan amit-amit kejadian, dia kepuntir. Ya dioperasi terus dibenerin. Oh, dia nggak balik lagi langsung ketika Nggak kita bisa. turun dari motor? Nggak bisa. Enggak. Dok, tapi kan secara apa istilahnya kalau buat biji tuh? Torsio, apa testis? Zakar. Zakar. Buat testis, zakat. testis, testis. Iya. Testis. Kan dia kan ada dua. Yang kadang tuh kalau misalkan kita pegang kan dia kayak bisa pindah posisi kan. Iya, itu yang normal, blub, karena kan blub, memang- blub, blub, kayak memang dia fleksibel. squishy. Karena kenapa bisa berita posisi? Karena kan itu ada pengatur suhunya. Ah. Jadi suhu testis atau testis itu harus lebih hangat daripada suhu sekitar. Oke. Jadi ketika gitu? dia dingin, dia akan menghangatkan. Ketika panas, dia akan melonggarkan. Nah, kenapa dia bisa berpindah posisi? Karena biar dia nggak kepanasan dan kedinginan. Pantesan Kalau bangun pagi. suhunya terlalu panas, itu benar-benar akan mengganggu produksi sperma. Maksudnya gini, misalkan testis kamu bekerja di lingkungan panas berjam-jam, Iya. suhunya di atas 38 derajat, Oke. itu bisa mengganggu produktivitas atau maksimalnya sperma. Sperma. That's why orang nggak boleh naruh laptop di sini. Nggak harus laptop, bahkan kamu pakai skinny jeans terlalu lama, itu bisa mengganggu. Karena Bisa, suhunya ke Iya, bekep. betul. Oh, Itu tuh gitu. banyak yang nggak tahu loh. Makanya kan di Udah kasih tahu Cang Cuter belum? Cang Cuter tuh berjam-jam loh kalau konser. Dia kan Kasih pakai tahu. cuma pas manggung doang, Mal. Lumayan kalau di manggung 2,5 jam. Enggak, iya tapi kan setelah manggung dia lepas. Iya tapi wacun tuh. Udahnya ya, bekep. untungnya nggak sampai torsio. Oh, Karena iya. benar-benar itu kegawat-gawatan diurus sama dokter bedah, terutama urologi. Itu kalau torsio ya agak PR. Kalau kesemutan bahaya nggak? Sering Nah, tuh kesemutan itu berarti ada posisi yang salah, ergonomikal. Tapi yang kesemutan si Betul, itu testis perineum. juga. Ini kan perineum. Jadi kita tuh area perineum itu adalah area ini nih, area sini nih. Mana? Sini loh, area Oh antara- ini nih. Nah, betul, area di sini loh, area. Sahil, sini. halo, Sahil. Nah. Halo. Halo. Nih pakai bibir bawah aku nih. Maaf, Pak Presiden. Gue udah nggak mau ngeliat ya. Jadi Karena di gua situ takutnya tuh- dibilang nanti punya alter ego. Malah mamerin siulit. Jadi di situ tuh ada banyak kompleks saraf. Kalau kekompres atau keneken terus dengan contoh kita sepedaan tapi tidak di bike fitting. Itu bisa bisa kesemutan perineumnya dan kesemutannya nanti menjalar karena ada kok sesuai dengan saraf mana yang keteken. Kalau misal saraf A, B, C, D keteken nanti bisa dari sampai testis, bisa sampai hamstring, bisa sampai Iya. sini. Itu gara-gara ergonomikal yang salah. Jadi kalau misalkan kamu naik motor kesemutan di pergelangan, berarti itu kamu di sini gini terus. Nah ini paling sering. Tapi kalau yang kesemutan di selakangan tuh biasanya kalau nggak sepeda, kalau nggak motor cowok yang Motor tangkinya cowok di yang ada depan. tangkinya. Ya itu kebentur-bentur. Kan si titit kan gitu kan? Iya itu betul, betul. Kalau lagi ngerem. Betul, sama sepeda. Iya sepeda juga. Itu bisa. Makanya disinilah bilang ya, disarankan kalau orang yang touring biar tiap 2 jam, 3 jam itu dia rest. Oke. Oh. Istirahat. Berarti kelembekan jok penting ya?
Lah makanya kelembagaan jok itu penting. Nggak boleh sembarangan bikin jok Makanya kan maksudnya. motor-motor tune up yang joknya dipapas atau Heeh. suspensinya rigid itu Iya. kan bukan buat untuk daily activity, Iya. dia buat race only. Iya. Nah itu ada sebabnya karena kalau kita pakai race only pakai daily itu ergonomicalnya beda semua. Oke. Pasti akan Oh. ada yang dikorbankan, misalkan getaran di sini, misalkan motornya horsepower-nya gede banget, yang getar pasti sininya. Pakai Ya. Harley aja, kan getar banget tuh. Pasti sini yang getar, sini. Nggak relate sih kita, cuma Ya, nggak apa-apa terus lah. sama chopper. Iya, chopper. Chopper tahu. ya, sama Chopper. belum relate juga tuh, nggak apa-apa. Tapi terusin, lanjutin aja. Ya, semoga suatu saat. Amin, Pembeli. amin. Tapi aku malah lebih seneng sekarang T-Max atau ADV 750. Oh, ADV. Oh, ya. ADV. Gede-gede. Iya. Kalau chopper ini kan dia rigid. Heeh. Nah, berarti nanti getarannya biasanya di tulang belakang. Oh, buset. Ribet ya? Sampai begitu Nah, banget memang ya? Kalau mau Makanya diomongin medisnya gitu maksud gua. Makanya motor terbaik, dulu aku kan suka modif. Terus aku ngobrol sama beberapa desainer motor sama dokter SPOT. Ya. Ya memang motor terbaik adalah atau mobil terbaik adalah yang standar karena mereka sudah dibuat berdasarkan ergonomikal manusia pada umumnya. Masa sih? Bukannya yang murah-murah Kan kadang-kadang. semuanya Gini, on tahu nggak riset. BMW GS 1200? Iya. Tahu. Kenapa kok Yang kayak bentuknya motor-motor polisi kan? Ya, itu buat touring paling enak karena memang ergonomicalnya buat touring. Iya. Dia tidak terlalu nunduk, dia Ah. aku pernah pakai cafe racer, jadi Ya. yang nunduk banget Iya. buat Ya. touring. Sucuk kemeng, Cuk. Oh iya. Iya, pasti itu. Nah, Sama- makanya ada motor touring, ada motor balap, ya, ada motor street fighter, itu semua ergonomicalnya berbeda. Makanya ya Matic ya memang buat kayak gitu. Kamu kan sepedaan. Ya. Dibikin seergonomis mungkin juga Iya, tuh. jadi bike Bike fitting. fitting. Bike fitting ada jasanya bike fitting dan itu mahal. Iya sama kayak motor kan. Kan Betul. motor ada bike fittingnya juga. Makanya Itu kalau- kan puluhan juta ya, Dok ya, kalau nggak salah ya, baik fitting itu. Jutaan. Apaan? Jutaan, tapi ya? partnya, misalkan aku harus ganti stem ukuran 13 cm, dia tuh stemnya aja 4 juta. Oh, iya. Stemnya iya, 4 iya, juta. iya. Stem, jadi stem tuh yang menghubungkan antara bar sama race bar. Oh, stem. Stem di sini ya itu 4 jutaan. Jadi kalau di total sepeda lu kalau sekarang gue bayarin berapa duit harganya? Enggak, tuh bekas murah 30-an. 30 udah pakai segala macam tuh. Iya, Udah tuh murah full set sekarang. Udah ergonomisnya dokter Ergonom- Tirta iya, tapi. itu Belum gitu tapi- gue. Tapi masih lu goes. Harus tuh goes. Masih lu goes 30 juta. Makanya tuh kenapa masih lu kok aku goes. suka Iya, Vario di zaman sekarang, Matic ya Matic lah, apapun ya, Vario kayak Sporty. Yamaha. Karena memang ya secara fungsional paling masuk buat ngantar jemput anak, buat Iya. ngambil galon, laundryan atau apapun itulah. Itu paling enak. Tapi lu segitunya ya sama apa namanya kendaraan. Maksudnya lo pikirin semuanya. Mobil Iya. nggak gitu? Mobil juga gitu. Joknya lo bikin Oh iya, harus. iya. Wah, Lo So, kalau aku- mobil yang harian pakainya apa, Dok? Adibas sama Mas Danam, Oh, itu ID ya? bus harian. Nyupir Harian. apa disupirin? supirin. Lah itu mah nggak pakai mobil. Kenapa? Itu namanya numpang. Pakai mobil tuh driving kan mobil dia experience bro. sendiri. Kan Ya mobil iya dia tapi kan sendiri. beda. Kecuali enggak bro bisa mendapatkan income jadi bisa hire supir. Maksudnya kalau kita ngomongin mobil, ya yang lo pakai harian tuh yang lo Oh, pakai. yang gitu driver loh. experience, Adibas pasti pakai driver. Ah. Mini. Mini itu yang pakai sekarang istriku kadang. Hmm. Dia terlalu ceper, gasruk pecah kemarin radiatornya. Aduh. Ini yang lo pakai waktu kita podcast waktu itu? Iya, gasruk itu. Gasruk kena Kok gasruk yang pecah radiator? karena ternyata radiator mini itu depan banget di dashboard, terus ada satu aneh banget, jadi itu aspalnya ada yang ngucung-ngup tuh loh, kayak paku-paku nggak jelas kayak sisa pembangunan, gasruk pecah. Jadi lagi tak naikin suspensinya. Tapi Mini itu kan juga lo modif, Dok. Enggak, itu dari Gofar. Oh, itu dari Oh. Gofar? Aku nggak pernah modif mobil. Sama Kenapa? sekali. Nggak suka? Kecuali ganti kaki-kaki ID bus. Itu gara-gara pelek bawaannya pecah. Kenapa bisa pecah? Kena, jadi driverku nyusruk got terus pecah. Waduh. Walah. Gasruk terus akhirnya diganti tapi tetap yang nggak beda jauh, sama-sama aja. Tapi kalau Mas Danam itu aku paling sering nyetir wagon. Wagon apaan? Ya itu Mas Danam Mas Estate Danam. itu. Oh Mas itu. Danam. Oh. Aku paling sering tuh wagon kalau nyetir karena dia secara ergonomikal tuh nyaman banget. Wagon karena dia tuh buat tikungan stabil, kecepatan tinggi stabil, buat dalam kota stabil dan buat keluarga yang punya 2 anak tuh paling enak. Oke. Wagon itu kalau aku ergonomikal paling suka tuh wagon. Iya. Jarang suka aku SUV karena kalau buat ngebuk rolling ya. Tapi kalau buat yang jalanan rusak SUV, paling suka wagon sama Ini semuanya lu di endorse? Kalau Mas Danam beli. Mas Danam beli? Semua mobilku tuh beli, gak ada yang di-endorse dikasih, pure dikasih itu gak ada. Nah, kalau gitu gue pengen nanya, lo kenapa milih ID Bus? Oh, jawabannya itu kita butuh, pada waktu itu aku nyari mobil itu kotak. Pengen mobilnya kotak. Kotak dan memang buat 6 orang atau 7 orang. Kotak 6 orang, 7 Nah, orang. pas kita lihat pajaknya, kan karena udah kena progresif, pajaknya mobil-mobil bensin kayak Alphard dan kawan-kawan itu bagus. Alphard sebenarnya paling bagus di situ. Itu tinggi pajaknya. Nah, sementara ID Bus itu jujur
bebas ganjil genap dan pajak tahunannya gila. Ya kan dia listrik kan. Ya, nah itulah makanya POV-nya di sini sebagai aku user listrik adalah kalau nggak ada pajak kemurahan insentif pajak, ya aku nggak akan beli Adibas. Oh, gara-gara Nah, itunya. tapi masalahnya kalau lu mau lihat mobil sekelasnya kayak ID.Buzz dan lain-lain gitu kan ada banyak tuh Iya, sekarang. pilihannya ada beberapa. Pilihannya kan ada beberapa. Lo kan cuma karena buat itu 6 VW. orang. Karena itu karena VW. lu Oh, lu suka sukanya brandnya. Eropa. Karena itu VW. Iya, karena VW. Eropa atau spesifik VW? Aku Jepang hanya Mazda. Jepang, Oh. Mazda, Yang beli Toyota itu papaku, Eropa. Berarti kalau Eropa lu VW. VW. VW banget. Kalau yang kayaknya, bekas yang bekas tuh maksudnya buat koleksi ya. Jadi nggak pernah aku pakai, cuma dipajang di rumah, terus dicabut akinya. Itu Jaguar XF BW 60. Buat apa begitu? Pajak. Karena Jaguar itu wishlist bapakku. Ah. BW itu mobil pertamaku yang dulu sempat ku jual terus ku buyback. Enggak, si Jaguar lo cabut akinya, lo pajang doang di rumah. Tuh buat apa begitu? Ya biar gak diapa-apain aja sama orang. Jadi malas kena sensor bunyi, jadi buat pajang dibersih-bersihin aja. Jadi itu lebih kepada story antara lo sama bapak lo, Iya. beli Jaguar itu, Iya, cuma buat karena- dipajang doang. Iya, bapakku suka banget sama Jaguar, terus pas ku beliin dia nggak bisa ganti giginya. Karena nggak bisa matic. Oh gitu. Oh, Dia tuh bener agak manual bego. only dia. Aku gini bapakku, Pak aku bego tenan ya Pak. Cuman dia pasti flexinya gini. Ya setidaknya pas usia 30 aku beli rumah cash. Oh ya. Wah sih. Kalah. Kalau kamu kan bisa bertahan karena saya, ya kalah. 30, iya sih agak susah ngalahin gitu. Kalah. Bapakku tuh umur beli rumah 30, cash. 31 beli rumah cash pertama baru nikah. Iya iya iya. Nah aku sekarang kan pada waktu itu, nah kamu kan beli rumah karena ada aku. Oke, siap kalah. Iya. Jadi Temen kamu lebih aku bego. beli rumah cash usia 22. Siapa? Nih, rumah anjing tapi ya, yang segini nih. Yang gini nih. Nah, udah terlanjur beli kan? Iya. Usahain saya. Nah, itu awal mula Motomobi itu ngeritik. Kok kamu beli Ngeritik kok? Jaguar bekas sih SF itu kan paling sulit ngerawatnya. Eh. Nah, aku tuh suka ngerawat mobil restorasi, tapi nggak suka makainya. Oh, oke. Emang Jam- pernah punya apa? E30, 30 itu apa? BMW 30, Oh, BMW tahun 30. 89. Itu aku restorasi lepas. E60 punya 2 kali, E46. E46 punya. Terus habis itu Mini Cooper, terus Yaris Bak Pao, terus habis itu itu 2. Tapi kalau yang aktif pajaknya itu cuman Biante, Mazda 6, sama ID.Buzz. Yang sekarang existing Biante nih. masih lu piara? Biante masih abadi itu. Tapi Biante ini atas nama tim, bukan atas nama tim, bukan atas nama aku. Oke. Makanya saya pakai waktunya Susengkel. Apa ngomong apa? Nggak tahu gue, isinya keripik barusan. Keripik. Mobilnya tuh haus. Ya ini loh. Enggak, kan ada minumannya lagi. Oh, iya, Habis oke. sih kopinya udah. Jadi, ya saya masih minum kayak ginian, cola. Lu kagak terlalu jaga apa-apaan ya? Ke orang yang olahraganya berlebihan, terutama di bidang endurance masih butuh gula. Oh, jadi masih Kenapa nggak teh manis? Kan teh manis gula. Enggak, efeknya teofilin kan kalau teh namanya. Teofilin apa? Teofilin itu zatnya di dalam teh. Hah? Itu efeknya kan sebenarnya agak mengganggu kinerja penyerapan zat besi. Oh, Karena aku makan daging sapi tadi jam 1 jam yang lalu. Yang ngeteh tuh jaraknya agak dijauhin dari minum daging sapi. Makanya anak-anak kita nggak boleh terlalu banyak minum teh tuh karena itu ya, Dok ya? Iya kan? ada itu tanin. Ya, Bukan tanin teofilin ya? sama tanin ya, teofilin Ya. sama tanin. Lah berarti ini maksud lu kalau olahraganya berlebihan minum karbonasi nggak apa-apa? Ini kan gula sama karbon ya nggak apa-apa aja. Sesekali aja kan, tapi kan. Ini kan habis renang, terus sore nanti nge-gym. Nah, biasa aku 2 jam sebelumnya ngumpulin gula kayak gini. Oh, oke. Dan gula yang bisa lo dapatkan cuma dari minuman karbonasi, yang lain nggak boleh. Sama Jangan. energi gel. Energi gel yang dipakai sama pelari Ya biasanya. tahu itu. gue energi gel. Nggak, gue pikir segala macam minuman yang manis bisa gitu Ya loh. bisa, segala minuman yang manis bisa. Ya kan Cuman kayak aku- misalkan jus. Boleh dong jus. Wah gulanya nggak sebanyak ini ya. Kamu tahu nggak gulanya ini berapa? Nggak tahu, aku nggak bikin itu. 30-an gram ini, gede. Oh. Dan batas harian gula kita kan 50. Nah, Iya. gula 30 gram tuh penting sebenarnya kalau buat kita. Karena kita tuh kalau lari harus butuh karbo tuh 30 gram per jam. Tapi kan abis itu lu bakar lagi. Iya. Lu ada olahraga Iya, lagi. yang salah tuh adalah kita minum ini, Tapi kita nggak ada olahraga. yang nggak diem aja dibakar. sedentary. Iya, nah Iya. balik yang mobil. Ah. Tapi dari semua pengalaman paling enak wagon tetap dah nggak bisa dikalahin. Wagon Biante ya? tuh enak karena tuh mobil wishlistku pas kuliah. 2013 dia keluar kan, aku suka banget sama Biante. Berarti memang Dokter Tita nih punya komitmen. Kalau mobil tuh Eropa VW. Eropa VW. Ya kan? Jepang Mazda. Jepang Mazda. Itu udah komit banget tuh. Nggak, Ya. Eropa tuh VW, apapun Eropa. Ya. Suka. Oke. Tapi kalau memang masih pengen ngumpulin satu lagi tuh Mercedes, Yang mana? Mercedes. CLK.
Aku masih pengen CLK. SLK apa CLK? CLK. CLK. CLK tuh yang dia kope terus lucu. Ya. gitu Oh, yang modelnya. kopi ya? Ya, Oh, sama iya. Wagon. Tapi kan itu tahun lama kan ya? Iya, sama BMW Wagon M3 pengennya. Oh iya tahu. Wagon BMW. Oh, lu demen begitu-begitu ya? Ya, harus Wagon. Demen yang iya wagon gitu ya? Ya, tapi Wah, tapi nggak diapa-apain. kalau di Australia surga banget dong mobil wagon Betul. banyak banget. Wagon itu soalnya gimana ya? Itu memang memang yang buat driving experience paling enak. Soalnya itu aku tuh semenjak pakai Wagon si Mazda ini. Mini Cooperku kan juga Wagon tuh Clubman. Ya. Dua-duanya itu kan memang buat aktivitas enak, terus buat parkir enak, buat bawa barang-barang enak. Cuman kan banyak yang bilang, tapi kan muatnya dikit. Ya memang keluarga pun cuma berlima, Iya. cukup. Nggak Berlima bertujuh. siapa aja dok? Ya kan suami istri anak 2, satu lagi kalau ada babysitter nambah 1. Oh, Cukup. Mbak. Iya. Cukup kan? Nah kalau bertujuh, ya kan makanya kan Ada wah, ID bus. ada ID bus. Makanya paling enak yang ID bus itu disetirin orang. Tapi kalau express sendiri selalu Wagon. Bawa sendiri. Iya, Wagon semuanya. Jadi Dokter Tirta ini emang orang yang penuh komitmen dalam hidupnya, termasuk ketika menerima produk-produk juga nggak salah-salah ya dok ya. Enggak dia. Salah satu alasan menerima pinangan dari Barber Daily ini apa dok? ada Macarizonya. Ada Macarizonya. Itu dulu ada Macarizonya. Karena sebelum aku ada Macarizonya, terus yang kedua itu teksturnya. Oke. Karena logis. Biasanya yang keset itu pas teksturnya kita pakai, wah nggak keset, itu aja dulu. Gue lupa. Gue pengen tahu deh. Kalau nggak salah, laki itu kan harus pakai yang low pH kan? Iya. Iya kan? Dermatologis yang ngomong ya. Iya. Ya. Aku nggak berani statement itu karena yang ngomong dermatologis. Aku ngikutin mereka aja. Soalnya dari waktu paper. itu gue pernah live sama dokter, ya, dokter apa tuh? Dokter kecantikan atau Nggak apa tahu gitu lah ya. aku. Terus Iya. dia bilang hal itu. Dia bilang kayak gitu. Ya emang seperti itu. Nah kalau ini pH-nya Low dia. Memang dari paper katanya low dia. Udah diuji klinis kan. udah diuji klinis. Tapi kalau aku sih cukup dari bahan-bahan di depan sama tekstur di wajahku aja. Dan itu yang akhirnya membuat lo tertarik untuk menerima pinangan dari Barber Daily ini. Iya, sama dia nggak overclaim. Begitu sih Barber Daily ini ngomong misalkan, pakailah facial wash ini, akan memutihkan. Udah pasti putus kontrak. Enggak, gue begitu tadi pas kita briefing sama brand, dia bilang, iya tolong bilangin ini mirip sperma. Itu aja gue udah gak aneh nih brand. Ini brand aneh nih gitu. Nggak overclaim, bener gue setuju gue. Memang aneh. Iya. Karena setelah kau lihat, omongan dia tuh bukan konotasi. Bukan. Beneran Iya, mirip. emang beneran mirip. Beneran Dan itu mirip. yang bagus teksturnya yang begitu gitu kan? Bukan, itu Ya, pokoknya, contoh ya, yang contoh, ada iya, iya. beda-beda. Iya, iya. Tergantung Emosi, jenis kulit lu juga tergantung kan. jenis kulit. Iya, Kan iya, iya. banyak orang yang bilang tiga-tiganya sama nih. Tiga-tiganya beda. beda-beda. Ternyata isinya sama aja. Iya. Ada yang kayak gitu kan. Tapi Iya. kan setelah dibandingin sendiri ternyata Ada oh, peruntukannya masing-masing. Nah, terus aku ngedukasinya ke orang-orang. Oh, skin type. Kalau kita menjelaskan ke orang, sperma encer, sperma kental kan lebih masuk di mereka. Iya. Soalnya setiap edukasi yang bahas titik dan sperma itu pasti tinggi. Oke. Otaknya berarti kan isinya itu toh. Jadi bandingin aja sama itu. Dan ini ternyata halal. Oh itu baru tahu aku. Iya, Nggak halal. ngecek aku. Ini ada halal. Aku beli tinggal beli. Kalau gua kan yang pertama gua lihat itu dulu. Iya. Oh. Halal apa enggak? Jadi udah ada MUI-nya. Halal Ini MUI Indonesia. pakai guys. Halal Indonesia. Hal Indonesia MUI kan? MUI. Bukan Bepom dong, kalau Bepom makanan. Obat dan makanan Bepom tuh. Obat dan Lo makanan. Bepom Iya, dulu, bener. baru minta cap Bepom. halal. Gitu, Bahlul. Terus, sepatu dia juga ada halal ya? Iya yang pigskin nggak boleh dipakai kan. Ya. Oh Beberapa iya, yang sepatu kan pigskin. dari Iya, ada yang pigskin. pigskin gitu. Oke, sekarang waktunya kita untuk masuk ke 3 in 1. Jadi Dokter Tirta akan mengurutkan dari 3 hal, mana yang paling prioritas dan mana yang less prioritas. Ini kan lace kan apa cita tuh? Iya. Nggak tahu aku itu apa. Oke. Dokter Tirta. Ini ngelurusin. Bentar kita baca dulu ya, gue nggak paham ini. Oh, lo kalau disuruh ngelurusin, yang prioritas buat lo, kata-kata motivator soal bisnis, apa? Sendawa. Ya emang dia nggak punya akhlak kan. Biarin aja. Dia di rumah sendiri anak tunggal. Dia mau kentut, mau mencret, mau berak di pojok. sudah. Kagak ada yang ngomelin. Bapakku tuh santai banget. Iya. Yang penting kamu hormat, tidak melakukan tindakan melanggar hukum, tidak asusila. Iya. Nilai bagus, rajin olahraga, beres. Beres. Gue kalau kentut di depan abang gue ditonjok gue. Dia nggak punya abang deh. Ya, nggak punya abang aku. Iya. Nggak punya adik juga. Iya Dengerin, nyimak. Lo lebih suka ngelurusin yang mana? Kata-kata motivator soal bisnis,
Mitos kesehatan atau omongan politisi? Akhirnya yang Oh, terakhir, ini kayaknya yang terakhir yang tuh. paling prioritas. Iya. Yang paling pengen lu lurusin tuh. Iya, yang lu lebih suka gregetan nih yang pengen gue mana? benerin. Oh, kalau dari aku malah justru motivator soal bisnis. Kenapa? Motivator soal bisnis. Seperti apa yang mau lo lurusin yang kayak gimana? Lucu nih pasti. nih. Yang kayak gimana maksudnya? Leri. Iya nggak apa-apa, contohnya. Jangan orangnya yang ngomong, contohnya, Nih, contoh kata-katanya. tentang slow living. Wah, itu Slow paling gak living. suka aku. Oh ini, apa namanya? Frugal. Bukan, beda. Oh, Slow beda living. ya? Kalau frugal living orang bisa ngelakuin dan itu logis. Oke. Slow living tuh kadang-kadang diomongin gini. Kalian itu setelah sukses dan pensiun harus slow living. Ah. Ya slow living tuh enak kalau nggak punya utang dan uangnya cukup. Iya, betul. Slow living tuh lambat, jadi serba lambat kayak itu tuh. Iya. Bangun santai, Iya. decision making depending. Betul. Bajingan masih butuh duit, slow living dasmu. Iya. Kalau kamu slow living kamu nggak jual kelas, Mas. Iya, iya, benar. Oh, yang ngomong begitu. Iya, slow iya, living iya. itu artinya kamu motivasi gratis. Iya. Yang kedua berarti. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Mitos fakta. Mitos fakta kesehatan. Mitos Itu kesehatan. yang pengen lo lurusin. Iya, karena- Apa yang pernah lo lurusin? Tadi Paru-paru udah basah. tadi sperma udah ya? Sperma udah, Paru-paru paru-paru basah, basah. kenapa? Paru-paru basah itu nggak ada. Hah? Nggak pernah ada penyakit yang namanya paru-paru basah. Kalau Oh, masuk iya? angin aku masih bisa jelasin. Common Bukannya cold. bukannya paru-paru lo ada cairan, paru-paru basah enggak? Ya betul, paru-paru itu ada cairan. Cuman kalau beneran literally basah, ya itu pneumonia, infeksi. Oh. Jadi ada kalau kamu pakai jaket kalau malam-malam nanti paru-paru basah. Oh, kalau gitu gebung dong kayak ikan kembung. Goblok kamu, Bu. Goblok kamu, Bu. Boleh yang sopan nggak punya begitu? Walaupun fiktif nih ya. Gua itu kalau ditua gimana? Nggak bisa saya. Goblok kamu, Bu. Goblok Nggak kamu, bisa. Bu. Ya udah yang terhormat Ibu, kamu goblok. Masalahnya itu gobloknya, Mas. Bukan yang Ya depan. udah, yang terhormat Ibu, IQ Anda jongkok. Enggak, bentar. Gue lagi, bentar. Gue pengen Paru-paru lurusin basah juga nih. itu nggak penting. Jadi Enggak, sorry, bentar. Lalu, berarti kalau lu naik motor malam-malam nggak pakai jaket, emang yang terjadi sama paru-paru lu apa? Ya? nggak ada hipotermia aja. Kamu terjadi pada tubuh, Bukan ke paru-paru. bukan hipotermia. Iya, hipotermia. gitu. Berarti semua omongan orang tua kita selama ini yang ngomongin pada Nggak tahu. paru basah itu mitos Nggak dong? nggak tahu aku asal mulanya gimana. Tapi yang jelas paru-paru basah tidur di ubin tuh nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kamu mau mandi malam kayak mau paru-paru apa kamu naik motor nggak pakai Iya, jaket iya. itu minusnya kedinginan. Dan Kalau- itu penyakitnya hipotermia. Yang namanya literally paru-paru dalam kondisi basah atau tenggelam itu namanya pneumonia. Dan itu bisa terjadi kalau nggak infeksi atau kamu lagi naik gunung di kondisi yang sangat dingin banget dan akhirnya paru-parumu jadi pneumonia. Berarti kalau ada orang habis naik motor malam-malam atau tidur di ubin keseringan, tahu-tahu dia nyesek segala macam, itu dia Asma. pneumonia Ya, atau asma. Asma, dan itu bukan paru-paru basah. karena paru-paru basah. Kenapa bisa asma? Berarti dia ada riwayat alergi. Iya. Nah itu, jadi bukan paru-paru basah. Cuman kalau masuk angin masih bisa diterangin. Karena masuk angin tuh gejalanya mirip dengan hal namanya common cold. Ya. Cuman kalau di luar negeri nggak ada enterwind itu. Apa itu namanya? Yang like flu, apa namanya? Flu-like syndrome. Ah, iya. Itu masuk angin namanya. Masuk Cuman angin, di Indonesia flu-like disebutnya masuk angin. Mitos fakta yang ternyata beneran. Apa? Minum es pada waktu radang tuh ternyata memperlambat proses penyembuhan tuh ternyata fakta. Mak bener di situ. Oh, Jadi iya? kalau lo lagi batuk-batuk jangan minum es tuh bener. Iya, ya, karena itu akan membuat perlambatan si silia-silia untuk mengusir dari debu karena terganggu sama Dinginnya Si itu. esnya itu. Iya, tadi. itu yang ngomong langsung dokter spesialis THT itu betul. Walaupun tidak saklek tapi mengganggu. Jadi sebaiknya pakai minum air sejuk saja. Oh. Kenapa omongan politisi nggak mau dilurusin? Iya, kenapa? karena nggak penting. Yang kedua, dari prioritas sampai bukan prioritas, orang ngerokok pas motoran, orang main HP pas motoran, orang ngeludah pas motoran. Yang paling lo benci yang mana? Orang merokok pas motoran. Ngerokok pas motoran. Karena nggak penting. Kalau kamu ngerokok dulu. Aku tuh bukan tipikal orang yang kamu berhenti ngerokok. Karena orang berhenti ngerokok tuh tanpa disuruh. Kalau niat. Ya. Cuman minimal nek ngudut jangan sambil motoran karena ganggu nyuk. Terus aneh juga kan dia ngerokok, misalkan rokoknya mil. Iya. Iya. Saya kan perokok 17 tahun ya. Rokok mil adalah rokok yang paling cepat habis. Betul. Nggak diapa-apain aja habis. Kena angin aja habis Saya sebut dia. merek nih, Marlboro putih. Itu rokok paling cepat habis. Ya betul. Dulu pas saya ngerokok, dikasih Marlboro putih sama Lucky Strike. Buh. 1, 2, 3, 4, 5, habis. Terus naik motor, ininya Marlboro. Kena angin. Habis. Oh, goblok memang kena angin. Terus kedua, dia ngerokok pakai kretek. Kan ini selabutnya banyak. Iya. Terus kadang abunya itu nggak utuh. Iya. Kadang ada yang bentuknya serabut-serabut, Iya. ada baranya. Bener. Masuk ke mata. Sempat viral tuh sekali. Terus dengan jawaban perokok, ya makanya pakai helm yang ada full face. Goblok, kowe sing mandek ngudut. Nah, goblok itu. Itu paling ngeselin dan harus segera ditegur karena itu ganggu sebelahnya. Minimal kalau ngudut
berhenti, misal banyak pikiran, macet, berhenti, bubuk beres, nggak Iya. ganggu sekitarnya. Iya. Yang terbaik ya nggak ngudut. Iya. Nah, yang nomor Kalau main 2 HP, wah tuh kayak Nomor tadi. berapa? Beneran tadi lupa aku foto karena nggak enak. Aku Ada di jalan nih tadi. pas kesini ada yang berhenti di lampu merah deket. Kirinya kan kupikir buat Gojek. Yang biasa Iya. HP itu Iya, ditempel itu di- holder. buat nonton drama Cina. Ini saya nggak mitos, nggak ngada-ngada, nggak ngedongeng. Saksinya ada, driver saya namanya Wijaya Denny. Ada Instagramnya. sebut nama lengkap Ya, lagi. ini Penting bener-bener kita sekali. berhenti. Dia yang nyadar, bos, lihat tuh bos, kiri kenapa lihat naik motornya nggak jelas. Dia tuh lihat drama Cina Iya. di holder, dashboard holder. Gila gak tuh naik motor sambil lihat drama Cina. Naik motor nih, ngeng. Ah, itu clipper ya itu. Makanya hati-hati nih buat teman-teman yang naik motor, ya. Ini ternyata banyak loh yang dengerin lihat di holder tuh Ya lihat film. video, Iya, film. Oh makanya Ya, nyusul memang Cuk. sih. Itu beneran tapi nggak saya foto. Saya juga nggak punya dashcam yang kiri. Bahaya itu. Iya. Itu beneran sambil lihat drama. Jadi hindari lihat video sambil baterainya habis. Apa? Ya, Aman. itu main HP. Jadi, tapi kalau main HP minimal berhenti aja. Ya, Oke. emang itu nggak boleh. Berarti yang ketiga adalah orang Ngeludah. ngeludah pas motoran. Aku yang ini tuh rata-rata kapok biasanya. Maksudnya? Ini biasa orang udah pas motoran akhirnya mereka nggak ngelakuin lagi Kenapa? sendiri. Karena lupa dibuka. Bukan, mereka tuh mudah tapi endingnya tuh kena dirinya sendiri. Itu ya sambil jalan. Tapi yang di lampu merah masih banyak, Dok. Kebanyakan laki-laki sama abang-abang. Nah, ya itu. Wek tuh, gitu. Terus kena ini kan, kena sepatu. Enggak, ya mudah-mudahan ya. Cuma jangan Nah, terjadi. jadi yang ketiga ini aku sudah jarang lihat di kota-kota Iya maju. sih, betul. Iya. Tapi kalau yang nomor 1 sama nomor 2 nih agak banyak. Oke, yang ketiga motoran helm half face tanpa kaca film atau Mobil tanpa kaca film. motoran helm half face, mobil tanpa kaca film atau helm full face tapi kaosan. Lo prefer yang mana? Lo motoran. Ini prefer atau yang paling penting Ini prefer. Lo motoran helmnya half face. Lo naik mobil tapi nggak pakai kaca film, berarti centrang tuh matahari. Iya. Oke. Atau lo helmnya full face tapi kaosan. Kaosnya kaos Ini partai sulit lagi. sih. Ini sulit. Sulit. Lo, Sulit. Yang lo pilih yang pertama yang mana? Lo nggak suka tiga-tiganya berarti? Sebenarnya Sulit. Ini karena aku mobil tanpa kaca film tuh Mini Cooper. ada. Oh iya, Ada. dia bening banget. Bening. Karena biar parah. pamer Recaro-nya. Dia bening parah. Jujur lagi, biar pamer karonya. Iya, Recaro. Recaro kan mahal kan? Iya. Iya. Ya. Tahu. Iya. Harus dipamerin. Iya, Terus motoran helm half face itu aku sering ngelakuin sama timku. Terus yang ketiga helm full face tapi kaosan itu sering ngelakuin kalau pakai pada waktu dulu pakai Ducati sebelum dijual tuh biar pamer tato. Jadi kalau difoto keren. Tiga-tiganya pernah aku lakuin tapi yang masih stabil sampai sekarang aku lakuin tuh motoran helm half face. Kemana tuh? Jakarta apa di luar negeri? Di sini di Indonesia. Jakarta? Ya pakai helm half face. Tapi lu nggak takut Nggak muka tahu deh, itu kan kenapa-napa? tadi lo ngelarang-larang gua lo. Iya. Helm harus yang kedap Ya kan apa cuma- lo mah. Kok ke gue? Sorry. Karena kamu tidak memiliki uang sebanyak saya. Itu betul. Ya. Nanti kalau kamu cedera, kenapa-kenapa, kuliah jerawatan, pusing. Jangan. Kalau saya kenapa-kenapa, Nggak klinik apa-apa. sendiri. Iya, ada klinik sendiri. Masa harus perlu dinotis? Kalau jadi dokter itu enak, ada klinik. Nggak, Kemana-mana maksud gua- ke klinik sendiri. Maksud gua kenikmatan pakai helm half face memang apa? Eh, Biar kelihatan kalau kamu dokter Tirta. ya betul itu. Flexing. Orang kok nggak berhenti flexing. Iya, tapi lu biar nggak orang-orang sama juga, tahu. kan ada Iya, barber tapi daily. kalau helm half face ini aku masih melakukan, timku juga masih melakukan Iya. karena nggak ribet aja. Iya. Jadi itu, tapi kalau mobil tanpa kaca film aku nggak rekomen kalau mobilmu interiornya nggak layak untuk dipamerkan. Lo beneran. Kalau misalkan Livina lu, Nggak, lu jangan. kacanya lu Iya, bening jadi ya. contoh interiornya culture nih, keren. Misalkan E30. Ininya apa namanya keren semua restorasi. Boleh tanpa karena kan beda kelihatan, enggak apa-apa. Tapi kalau di negara tropis dan interiormu biasa aja, minimal pakai 40%. Makanya Livina gue pengen gipsum semuanya nggak kaca. Gipsum. Gipsum. Mobil jenazah dong. Karena malu aja sama interiornya Terus gua. helm full face tapi kaosan ini menurutku aneh. Ah. Karena sumpek. Iya. Tapi aku pernah ngelakuin itu.
Ngapain? Ya kan aku bilang foto Oh iya buat pakai ini. tato. pamer. Karena iya sih, Pamer gagah tato. itu. Dan itu Gagah nggak kelihatan kayak yang punya Ducati. Dan motornya Ducati. Dan kelihatan, Tirtani yang punya, gitu. Iya. Pengennya saat itu gitu, masih butuh validasi. Oh. Ini Tirtani yang punya. Sekarang nggak butuh validasi lagi? Udah enggak. Udah nggak? Udah enggak. Ini kok HP ku geter-geter. Gojek pesan apa ya? Lupa. Anjay. Tahu-tahu. Jadi kalau yang ketiga ini masih bisa debatable lah. Oke, Cuman oke. kalau aku ya motoran helm Halves tuh masih normal. Oke. Berarti itu yang pertama. Tapi intinya Ya. ketika lo pakai helm halves jangan lupa ngerawat muka. Ya, itu Ya. dulu. Jangan lupa rawat muka. Rawat muka. Terus kalau Intinya- yang helm full face ini ya nggak apa-apa juga selama layak lah untuk Iya. dikorbankan kalau kenapa-kenapa. rawat mukanya pakai apa, Dok? Barber delay. Barber Daily. daily. Jangan Daily. delay dong. Jangan Kalau delay. delay tadi. Bar gitu. Delay. Barber daily. Kayak gitar. Barber daily. Ada aku tuh sebenarnya penasaran. Kamu pernah penasaran gak sih kenapa brand facial wash tapi namanya barber? Iya bener. Itu dia makanya. Gue pikir Kang Cukur Gua lo kemarin pas mau datang kemari. Awalnya produk rambut. Awal mula pomade. Iya. Bener kan? Kalau nggak gitu. Soalnya tuh muncul aku pertama kali TikTok. Jadi aku taunya dari mereka tuh dari TikTok ada yang review Barber Daily. Kupikir tuh brand pomade. Iya. Ternyata facial wash low pH. Itu dulu hooknya di TikTok ini. Barber Daily low facial wash low pH itu di TikTok tahun 2024-an. Apa lagu itu? Makanya 2024 aku nggak sama dia. Enggak, udah sama dia. Sama brand sama kompetitornya. Oh, gitu. Soalnya saat itu aneh hooknya. Namanya barber, kok jualnya facial wash? Betul. Sekarang jual pomade mereka. Mereka jualnya produk rambut. Siapa ya? Si barber dari Kayaknya. Wash? Gara-gara Iya, lu ada lagi. malah kerjasama sama kompetitornya. Enggak sih, memang aneh aja namanya. Aku tuh sampai tanya sama CMO-nya kok, kenapa namanya Barber Daily enggak Face Kata Daily? dia apa? Ya kan, Face Daily kayak body Iya, shop, gitu tau kan? aja. Body shop, Iya. bad body work. Jelas ya, bad body work. Berarti Iya. kan namanya apa? Body shop, Iya. face work atau apalah. Barber Daily, ning produk utamanya facial wash. Asu ya aneh. Dikatain. Tapi lu lagi naik motor pakai kaosan segala macam gitu, pernah belang separah apa? Kulit. Sepeda aku pernah. Paling Belang. parah sepeda ya. Sini belang, sini. Nih, Oh, nih, sini. ciri khas. Lari. Oh iya, lari kan lu belang lu. Buset. Anjay. Gila, belangnya parah ya lu. Nih, belangnya nih. Kalau ini Nggak pernah lu lepas tuh jam tangan? enggak, jarang. Nih. Dilepas kalau dicuci. Aku selalu cuci itu kayak gini. Belang. Cuci. Ini belangnya kalau kebakar. Shh. Kenapa jam dicuci? Ya biar nggak bau lah. Biar nggak bau. Dilap biasanya. Dicuci lah. Dicuci Kalau nggak sudah apa-apa. bos harus dicuci. Ya pakai sabun. Aku juga ada jam buat lari cuma dilap-lap aja. Enggak lah, jorok. Enggak kan itu beda Cucinya jamnya. gimana? Ya pakai sunlight. Jamnya beda, Dok. Sama Jamnya apa? beda. Iya. Jamnya beda. Bukan kelas ini. Ya, ini- beda. Nggak nyuci jam gimana? Ya pakai sabun. Air semua Iya gitu. di sabun. Jam Aku kadang dia pakai kalau- sikat. Kalau dicuci rusak, Dok. Apa jamu merekmu? Enggak. Ini Forerunner. Kasih tahu dong. Ini Garmin Forerunner 970. Kasih tahu jam 12. apa? Ini 12 juta. Jam lu apa? Jam gua Bank Mandiri HU 70. Jam dinding. Jam dinding gua. Kalau jam di rumah sih aku Seiko. Bodo Jam amat. ini rumah aja saya. Masih flexing. Sekarang Nah, waktunya kalau kita ini masuk tuh- ke P, info otomotif. Kalau lu nyetir dengan kecepatan 100 km per jam dan mengalami microslip selama 3 detik, kendaraan lo akan melaju tanpa kendali sejauh 83 meter. Rata-rata seperti itu. Ya, jarak ini hampir setara dengan panjang satu lapangan sepak bola. Berarti cukup jauh sebenarnya. Betul. Antum pernah microslip nggak? Alhamdulillah pernah pada waktu naik sepeda harus crash. Oh ya? Ya aku pas itu gue di Cikarang, microslip, tiba-tiba udah hancur sini, gue jatuh sendiri. Allah Aduh. Akbar. Nah kalau bisa kan lo goes, kenapa lo ngantuk? Ya, dan Karena ngantuknya juga, semalaman itu dari Jogja ke Jakarta. Dan aku udah nge-push bola tuh jam 4 sepedanya pagi. kuat Itu. Lo tau kan yang tahun lalu yang itu kan kayaknya tulang belakang dah. Itu yang Yang mana yang sepedaan motor? langsung crash. Sepeda. Kalau crash di sepeda itu uniknya banyak loh. Dan rata-rata kejadian kayak aku semua. Yang Endurance. meninggal dok yang tahun Yang- lalu, oh, yang nabrak petinggi, Transjakarta. yang nabrak Transjakarta. Itu almarhum Itu kayaknya kepala, Iya. tulang spine. Bukan hanya itu, jadi crash sepeda tuh banyak di seluruh dunia. Hah. Bahkan bisa diadu lah sama crashnya sama motor. Rata-rata sama penyebab ya, bukan karena nggak hati-hati tapi karena microslip. Microslip. Karena mereka microslip di sepeda itu kan kecepatan sepeda itu rata-rata ya kalau road bike itu 30 sampai 50 km per jam. Oke. Itu aja nabrak hal berhenti langsung Oh iya. Iya. Tapi Aku maksud gue crash pikir ketika lo goes bukannya ini lagi dek gitu ya? Kok enggak. bisa Kalau ngantuk sudah sih? terbiasa
rendah Oh, banget. heart rate-nya aman. Kemarin aku ke puncak aja HR-nya cuma 120-an, kayak orang duduk lagi ngomong. Anjay. Rendah. Uphill Itu cuma padahal ke 120. Mentok 140. Buset. Gila ini orang nih. Biasa. Jadi karena kita terlalu santai, cadence santai, ngantuk. Iya. Kan apalagi yang di sini bisa Iya sandaran. bener, gini Nah, ya. saat itu aku ngantuk terus tiba-tiba kena blar, udah jatuh. Jatuhnya sadar tuh udah Berdarah semua dong. Berdarah ini ada bekasnya di sini. Dan itu tetap tak selesaiin gue sampai Cikampek. Nah pada waktu sampai Bekasi, sampai Cawang, sampai Cipinang. Kan Ya. jalurnya situ. Ganti-ganti. Itu nggak kerasa, kan itu sejalur Bekasi Iya. Cipinang. Jadi nggak kerasa sakit, pas sampai itu nggak kerasa sakit. Kayak bocah bet. Yang kedua, di kecepatan 100 km per jam, sudut pandang menyempit drastis sampai 40 derajat. Fenomena ini disebut tunnel vision ya, di mana lu cuman fokus pada titik jauh di depan dan kehilangan kesadaran terhadap objek di samping kiri kanan lo kayak motor yang nyalip Oh. atau pejalan kaki. Ini dalam rangka naik mobil, sepeda atau apa nih? Berkendara. Sama sepeda semakin kenceng juga fokusnya ke depan. Iya sih kan jadi Jadi menyempit ya. Iya, tunnel Makanya paling enak vision. tuh kalau aku, dulu aku pas usia 20-an, naik motor kebut. Biar Jadi sebelum ada edukasi kayak naik kendaraan tuh hati-hati. Aku juga segila itu pas anak muda, Iya, iya. 19 tahun. untung baik-baik aja lu ya. Ya, untungnya aku nabrak pickup sekali. Naik motor. Ya, terus pingsan. Lo omelin nggak pick-upnya? Udah pingsan. Orang pingsan aku. Pingsan itu. Tapi disitulah aku percaya helm full face. Itu pakai jaket full Melindungi. face. Helmnya pecah, akunya hidup. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Helmnya pecah, tapi akunya hidup. Jadi pentingnya pakai helm full face itu ya? Iya, pecah. Dan bener-bener yang pecah. standar. AGV itu. Ya, Iya, AGV pokoknya sampai yang pecah loh. bagus dah. Jadi sekeras itu. Tapi ada fotonya dulu di Instagram 2017. Aku pakai pelindung leher sini kayak gini. Rempal semua itu. Buset. Nah itu habis itu mogenya jual semua. Gara-gara kejadian Iya. itu dijualnya? Jual itu. Itu sama. Jadi Trauma kecepatan 180. 180, lampu merah. Buset. Kaget tapi sempat ngerem. Karena Brembo. Hah? Harus, mereknya harus. Oh, sorry. Ini yang kemarin lu Sorry, tanya saya nih. terangin ya. Brembo Saya, apaan? Sebentar, Kulik. saya Brembonya pakai ininya RCS, ini juga kopling juga Brembo. Hah. Terus bawahnya saya itu Brembonya radial, jadi bukan aksial. Anjay. Gua nggak ngerti lah lu. Lu flexing kayak apa juga apa. Buat anak motor, terus belakangnya saya pakai ban itu 5, 3 depan 2 depan tuh 3,5, belakang 5. Pakainya Batlak S20. Ya terus belakang juga Brembo. Nah, inilah ngegas bagus. Mesin bagus, rem juga harus bagus. Oke. Selang hel. Terus selang hel. Jadi saat itu pas ngerem itu bener-bener dari 180 dia masuk ke 40. Cuman nggak ngejar ke pickupnya. Ya, Aku tetap di kedekatan, depannya. Kedekatan. Terus sampai ke depan, dor, wing. Oh, Gitu. mental lu. Aku mental, jadi nggak sadar. Nah, pada waktu dipinggirin warga dikira mati aku, Cuk. Jadi posisi itu udah diinggirin. Dan biasa ada teh hangat di samping. Terus aku bangun sendiri. Wah, hidup jebolnya. Bajingan. Langsung tuh kaget. Kaget itu posisi helmku masih dipakai. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Tapi pas buka, wah sakit. Tak kira patah. Oh, patah harusnya. Apa nih patah? Kupikir patah, ternyata masih Leher. hidup. Lehernya. Terus akhirnya aku ke IGD sendiri. Oh iya? Gimana Iya. caranya? Ya naik motor sendiri. Lah kan hancur Kan motornya. hancur. Emang motor nggak kenapa? Motornya tuh, ya inilah hebatnya motor proper ya. Jadi yang kan ditabrak dari kanan. Nah, sama ini aku pakai crash bar. Flexing lu Oh, main ada anggur. crash bar-nya. Tahu crash bar kan? Ya, RNC, tahu. RNC. Maksimal. Crash barku pakai RNC. Tahu RNC kan, RRG itu. Nah, itu aman. Cuman knalpot hancur, knalpotnya SC Project pas itu. Full system 12 itu. Oke. Nah, saat ditabrak itu, Belum selesai. siapa ditabrak itu Masih ada 5 merek lagi yang belum dibahas sama dia. Sabar lo. capek Ganggu orang dengernya. flexing aja lo. Gua capek Ayo dengernya. gimana? Knalpot. ternyata aman. Ternyata tuh pecah-pecah tok, terus pas ke IGD barulah di-scan. Ternyata sini geser dislokasi, sininya patah, sininya dislok. Apa namanya? Saliva. Bukan clavikula. Nah, untungnya si dokter seniorku tuh bilang untung nggak mati. Itu logikanya harusnya mati, ternyata ketolong helm. Oh. Berarti lu ke IGD dalam posisi ini lu geser. Iya. Iya kan? Iya. Bahaya lo itu. Dan itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau noleh ke kiri masih agak sulit. Musibah lo banyak, kenapa lu rendah hati tuh? Gue heran gitu. Musibah lo tuh fatal-fatal nih. Cuman kayak tetep kenapa nggak ada rendah hatinya sih orang? Tak terangin. Villain itu di film biasa hidup sampai air. Villain, Itu iya. udah lihat film badut-badut, Belum. it.
It. Oh iya, It. it. Badut-badut. Badut, iya. It, the It. welcome to dari. Ingat, villain tuh nggak mati-mati. Iya. Udah itu aja. Iya. Saya ulang pesanannya ya. Nah, tapi itu helmnya masih ada dipajang di rumah, AGV putih. Buat pengingat lu. Ya, makanya aku tuh selalu salut bagi orang yang menginvestasikan lebih buat beli helm. Karena itu Oke. beneran bermanfaat. Iya betul. Itu Setuju beneran saya. bermanfaat. Yang ketiga, secara medis buang air kecil di pinggir jalan yang kotor. Ulangi. Yang ketiga, secara medis buang air kecil di pinggir jalan yang kotor itu meningkatkan resiko terkena bakteri berbahaya. Seperti Leptospirosis yang Yang- disebabkan melalui urin hewan yang mungkin ada di Maksud, area Ini kan tersebut. kamu yang pipis, bukan tikus yang pipis. Iya, kita, Makanya lo kita di pipis di tol pinggir nih. jalan nih. Lo Lah, di tapi tol. kan kamu pipis di got gitu. Iya, di Enggak tol, kan? di Kamu tol. kan pakai sepatu kan? Pakai sepatu, Pakai iya. sepatu. Lah makanya kalau pipis di pinggir jalan, tetap kamu sediain botol air mineral buat ngebasuh titikmu. Jangan pakai tisu. Ya pakai tisu basah atau Jangan dikepret doang. Ada Ya. dikepret doang. Ya. Gitu Sebenarnya doang, yang, kadang-kadang. yang bikin kotor itu adalah orang yang salaman sama kamu. Oh iya. Oh, berarti dari tangan. Dari tangan ini Ya. infeksius. Tapi kalau leptospirosis artinya kamu kencingnya nyeker terus di got. Oh Emang gitu. terus dapat dari mana sih leptonya? Leptospirosis itu kan sebenarnya adalah sebuah mikroorganisme yang terdapat pada atau kotoran atau feses pada hewan pengerat, salah satunya tikus. Dan masuk ke dalam tubuh manusia dari sel-sel kita yang terbuka. Kulit kita terbuka terus dia masuk jadi infeksi. Artinya kalau kamu kena leptospirosis, kamu kencing sembarangan, kakimu luka dan kamu harus kencing di got. Nah, biasa ketularannya saat banjir. Oh. Banjir. Jadi iya, penyakit paling sering yang menular saat banjir itu adalah leptospirosis dan kolera atau diare. Itu apa efeknya di badan kita tuh apa, Dok? Infeksi langsung ganggu sistem fungsi ginjal dan hepar. Itu dalam waktu 5 apa 5 kali Bisa 15 fatal hari. itu? Iya, jadi sepsis bisa menyebabkan kematian. Anjir, serem Itu banget. penyakit paling infeksi Berarti- yang sepele tapi serem banget itu. Berarti kalau anak-anak main banjir segala macam. Ya makanya betul leptospirosis sering terjadi pada anak-anak. Pinter kamu. Iya, itu bahaya banget. Bahaya. Dong. Berarti jangan dikasih. Makanya pada banjir itu adalah kegawat dauratan. Kalau bisa 5 hari itu harus ditolong. Kalau ada banjir sampai 2 minggu nggak ditolong, itu akan proper sama aja warganya akan sakit satu-satu. Jadi matinya bukan Iya. karena banjir ya, matinya karena penyakit infeksius. Nggak, ini bukan menyenggol negara sebuah negara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang kita melihat gerakannya kurang cepat, ya kita harus bilang itu kurang cepat. Kita harus punya SOP yang baru. Itu beneran. Jadi banjir itu kan yang hancur pertama dari musibahnya, tapi yang kedua itu adalah penyakit infeksius leptospirosis, terus habis itu diare. Nah matinya itu karena 2 hal itu, masal bisa. Oke. Karena tidak mendapatkan air yang bersih, sama nanti kan luka terbuka. Nah, kencing-kencing masuk. Dan itu fatal. Jadi penyakitnya ganggu fungsi ginjal dan hepar. Dalam waktu 5-10 hari nggak ditolong, down satu-satu. Nah, kalau matinya banyak, otomatis kan infeksius lagi. Iya. Harus dimasukin kuburan massal. Nah, gitu. Jadi nggak kelar-kelar tuh masalahnya. Ya, Rantainya di situ-situ Iya. terus. ya, aja. kecuali orang-orang yang udah kena banjir lama ini, semua dipindah. Nah, kalau mau tahu lebih banyak soal leptospirosis, Bukan. DM dia. Kalau mau tahu info tentang otomotif, langsung klik aja ke motomobinews.id ya. Makanya Betul. kalau punya mobil, usahakan di dalam tuh ada hand sanitizer, Ya. Ada. tisu basah, Ada. tisu kering. Itu mencerminkan Ada. mobilmu bersih. Satu lagi, Apa? trash bin. Tempat Iya. sampah. Plastik aku sih lebih senengnya. Plastik apa? Kantong plastik. Kantong plastik. Gitu doang, plastik, Iya, kresek doang. Kenapa Buat nggak apa? pakai tempat sampah? Kan tempat sampah dalamnya plastik. Kotor, kamu berarti kan sisa bakterinya ada di tempat sampahnya nanti. Kan plastiknya yang kita buang. Hah? Ya, tapi kan tetap bisa tertinggal di tempat sampahnya. Enggak kan Ya ada enggak kan plastiknya. plastik. Ya kalau aku tetap plastik aja. Ya kenapa? Ya, plastiknya Ya masih debat tempat dong. sampah Ini dong. kenapa? Iya. Kenapa Ya, salah kasihan, nih? aku malas aja lihat tempat sampah di dalam mobil. Kan yang keren. Kan keren. Kan modelnya juga banyak. Iya, bisa Bro, juga. cari. Enggak suka. Aku lebih nyetok tuh plastik banyak kalau di dalam mobil. Mereka LV. Pas sampah LV. Gaji kok. Itu box LV harganya 140 juta. Iya, kenapa? Tempat Ada sampah. masalah lu. Ada masalah. Orang mampu kok. kaya. Mampu kok. Dokter Tirta, terima kasih.